Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bahkan kedua Dewa Raja menarik napas dalam-dalam saat ini. Mereka tahu lebih banyak daripada orang luar dan menyadari apa itu api maut yang baru saja membakar seluruh kota. Namun, api ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dipahami oleh makhluk seperti mereka. Sejak tahun itu, tidak ada yang bisa membuat api berkobar muncul lagi. Ibarat sepotong kayu yang terbakar setengahnya lalu padam. Lama kemudian, bahkan jika seseorang membakarnya lagi, apinya tidak akan sama seperti di masa lalu. Oleh karena itu, tidak mungkin membuat kayu bakar tersebut menghidupkan kembali api yang sama di masa lalu. Hal itu mustahil bahkan bagi Kaisar Abadi kecuali mereka tidak mampu meluangkan waktu atau berkomunikasi dengan dunia bawah. Tapi sekarang, api maut yang melanda kota ini muncul sekali lagi, dan kedua Dewa Raja itu tahu apa itu. Li Qiye berteriak, muncullah sekarang, inilah saatnya aku memanen. Badai energi kematian muncul dari bab kematian dan berubah menjadi hukum universal yang mengalir ke dalam tanah. Buk, buk, buk. Serangkaian detak jantung yang mengerikan bergema seolah-olah jantung raksasa berdetak kencang. Tanah leluhur bergetar setiap kali berdetak seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tanah leluhur. Benda apa itu? Semua orang di kota bisa mendengar detak jantungnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tanah leluhur dengan kaget. Junior, kami tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Para raja yang terganggu berteriak dan menyerang dengan melepaskan pada saat yang sama, mengabaikan dampak yang ditimbulkan pada energi darah mereka. Dua harta karun kekuasaan melepaskan kekuatan mereka. Mulailah, Li Qiye hanya terpampang di hadapan dua harta karun yang tak terpecahkan. Hukum yang tak terhitung banyaknya dari bab ini muncul, dan energi kematian muncul dalam nyala api. Pekikan. Di tengah semua cirinya, kerangka burung itu menjerit keras dan melebarkan sayapnya. Api maut yang bertumpu pada kota sepertinya telah menyerap kekuatan besar dan melonjak ke arah tubuh burung itu seperti banjir yang melanda daratan. Setelah penyerapan, gelombang panas yang luar biasa melanda kota, dan burung itu mengalami perubahan besar seolah-olah telah dihidupkan kembali. Pekikan, teriakan Phoenix bergema saat cahaya abadi muncul dari burung itu. Pada saat ini, burung di langit tidak lagi hanya sekedar burung, ia telah menjadi Phoenix. Phoenix. Semua tercengang setelah melihat transformasi yang terjadi di langit. Bahkan leluhur dari kekuatan besar berteriak ketakutan. Phoenix, Phoenix asli. Makhluk-makhluk ini sangat suci dan sakral. Tidak ada yang bisa meniru kehadiran tertinggi mereka saat mereka muncul di hadapan dunia. Seekor Phoenix, legenda kota alkimia itu nyata. Seorang abadi dari keturunan kuno harus menangis. Ledakan, serangan dari Bright Flame Cauldron muncul dengan kejam, mampu menekan banyak sekali hukum dan menghancurkan segalanya. Namun, saat Phoenix melonjak ke langit dan menyerang, bahkan Raja Dewa dengan kualinya pun tidak berdaya. Binatang itu menyapu aura penguasaan yang tak terkalahkan dan langsung menghempaskan Raja dengan darah muncrat. Zang zang. Lagu-lagu sitar mengiringi kekuatan tak berujung dari Divine Beast Zider yang melonjak ke depan. Orang dapat mendengar raungan berbeda dalam lagu serta gambar makhluk dewa yang melompat keluar, naga sejati, Phoenix Killin. Raungan Phoenix menjulang di 9 langit saat ia meluncur turun dari atas. Itu mengoyak semua yang dilewatinya. Dalam sekejap, seseorang dapat melihat membunuh gambar-gambar mengerikan dari Divine Beast Zider. Pemandangan seperti itu benar-benar mengharukan. Merobek seekor naga dan membelah seekor burung Phoenix. Hal ini membuat hati orang-orang ingin melompat keluar dari sangkar kedagingan mereka, tidak ada yang bisa melihat langsung tontonan yang sombong dan mendominasi ini. Yang tetap palsulah palsu pada akhirnya. Tidak masalah jika senjata itu menggunakan hukum universal untuk menciptakannya, senjata itu tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix asli. Li Qiye mengangguk setelah menyaksikan Phoenix membunuh binatang buas dari sitar. Nyonya itu berbicara secara emosional, Phoenix ini sangat kuat. Li Qiye menggelengkan kepalanya, sepertinya itu terlalu lemah. Sebenarnya, itu bukanlah Phoenix asli karena ia terbentuk dari mayat seseorang. Jika dia masih hidup, maka itu tidak dapat diduga.
Ingatlah bahwa ketika ia ingin dilahirkan kembali melalui api, ia sudah sebanding dengan Kaisar Abadi. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang mengakibatkan kehancurannya. Makhluk agung ini benar-benar ada di dunia ini. Yuan Chaihe sangat kagum. Li Qiye sedikit menjelaskan, sebenarnya, itu bukan tempatnya di sini, setidaknya bukan di dunia ini. Engah, Raja tidak tahan lagi. Meskipun dia ceroboh mengeluarkan energi darahnya untuk mengisi sitar, hal itu tidak dapat merugikan keadaan. Bahkan lebih banyak binatang dewa yang mengelilingi Phoenix hanya untuk dicabik-cabik olehnya. Akhirnya, raja ini muntah darah. Harta karun kekuasaannya membutuhkan dukungan energi darah dalam jumlah besar, jadi dia tidak bisa lagi mempertahankannya. Sementara semua orang merasa ngeri dengan pemandangan ini, seseorang bertanya, mereka harus melancarkan pembantaian kekaisaran atau pemusnahan surgawi. Namun, para raja juga tahu dengan sangat jelas bahwa begitu mereka melancarkan pemusnahan surgawi, kematian mereka akan menjadi kepastian karena darah panjang umur mereka yang telah terbaring. Pemusnahan surgawi akan membutuhkan dukungan dari semua darah sepanjang umur mereka. Setelah darahnya habis, hanya kematian yang menunggu mereka. Berdengung. Dalam sekejap mata, aura kekaisaran lainnya keluar dari tanah leluhur. Saat itu muncul, detak jantungnya akhirnya mereda. Seorang leluhur merasakan aura ini dan berseru, harta karun sejati Kaisar Abadi, yang berasal dari Kaisar Abadi Yaozu. Kerajaan alkimia yang menggunakan ketiga harta karunnya akan membuat takut siapapun. Ini kalian semua yang memaksa tanganku. Mata Li Qiye menjadi dingin. Dia membuka mulutnya dan menyemprotkan lebih banyak darah umur panjang pada bab kematian. Berdengung, energi kematian chapter tersebut berubah menjadi gelombang pasang yang mengalir ke tanah. Darah umur panjang sangat berharga bagi para kultivator, namun Li Qiye telah memuntahkan 2 suap. Dia menjadi pucat karena kekalahannya kali ini cukup besar. Gemuruh. Di pusat kota alkimia, sebuah pohon dewa raksasa muncul dari bawah. Suara berderak dapat terdengar saat pohon ini muncul karena langsung terbakar oleh api maut. Api maut yang tak ada habisnya mengubah pohon dewa ini menjadi pohon api. Jiwa spiritual yang hebat melompat ke dalam api maut. Ini adalah akibat dari pembakaran pohon dewa. Pekikan. Phoenix bernyanyi lagi. Saat api Phoenix di tubuhnya berubah menjadi pusaran, pohon dewa yang terbakar juga terbang ke atas. Burung Phoenix membawa pohon itu di punggungnya, dan api spiritual di tubuh pohon itu mengalir ke tubuh burung Phoenix, memperkuat api Phoenix-nya dan membuatnya semakin mempesona. Dengan pekikan lain, dada Phoenix terbuka. Gelombang hukum universal yang abadi muncul dengan cara yang mempesona sebelum berubah menjadi pusaran. Buk, buk, buk. Detak jantung yang memekakkan telinga. Terdengar lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hentikan. Kedua raja yang terluka dari kerajaan alkimia merasa khawatir. Mereka tahu apa yang ingin dilakukan Phoenix. Namun, meski kerajaan ingin menekan benda yang disegel, mereka tidak berdaya. Phoenix ini tidak hanya memiliki api Phoenix-nya sendiri, ia juga memiliki api ilahi dari pohonnya. Ini membuatnya menjadi sangat kuat. Ledakan. Akhirnya, setelah ledakan keras, kekuatan yang sangat dahsyat menghancurkan satu lokasi di tanah leluhur. Sebuah benda kemudian terbang dari bawah. Itu melonjak dan langsung terbang ke dada Poeni yang terbuka. Di bawah perlindungan hukum abadi, dada burung Phoenix segera tertutup. Seorang leluhur dengan penglihatan yang bagus melihat benda yang terbang ke Phoenix dan berseru, itu adalah hati. Ya Tuhan, Tai terjatuh ke tanah dengan ekspresi pucat, linglung saat dia bergumam, legenda itu nyata, kerajaan benar-benar menyimpan barang itu. Sungguh sulit dipercaya, mereka sebenarnya memiliki hati burung Phoenix. Legenda itu nyata, kota alkimia dulu disebut kota Phoenix. Seseorang yang mengetahui legenda lama menjadi tercengang. Legenda ini menyatakan bahwa dahulu kala, tanah ini memiliki pohon dewa dan burung Phoenix. Akhirnya, burung Phoenix bertujuan untuk terlahir kembali dan membakar pohon dewa. Namun, ia tidak dapat mencapai tujuannya dan malah terbakar menjadi abu. Tidak, para raja dari kerajaan berteriak dengan enggan setelah melihat hati menyatu kembali dengan tubuh Phoenix. Bas, setelah mendapatkan kembali jantungnya, sinar cahaya abadi dari sayap Phoenix mulai berdenyut. Seolah-olah beberapa dunia abadi muncul di dalam cahaya yang bersinar ini. Phoenix tampak tak stabil saat ini.
Bahkan karakter tingkat leluhur pun sepenuhnya ditekan. Junior, jangan bermimpi untuk pergi hari ini. Kedua raja itu meringis. Gemuruh. Serangkaian ledakan menggelegar terdengar. Sosok mengerikan muncul dari tanah leluhur, disertai dengan cahaya menyilaukan yang keluarkan seluruh kerajaan alkimia. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Setelah kejadian menakutkan ini muncul, serangkaian formasi kerajaan muncul di kedalaman tanah leluhur. Formasi yang mampu memenjarakan surga ini secara otomatis ke langit. Sementara itu, senjata kekuasaan muncul satu demi satu. Mereka memancarkan aura yang tak terkalahkan untuk melindungi seluruh tanah leluhur. Pada saat ini, tanah leluhur telah berubah menjadi benteng yang dilindungi oleh Kaisar Abadi. Bahkan Dewa Raja akan merasa merinding ketika tiba di tempat ini. Formasinya yang melayang dilindungi oleh senjata bersama dengan banyak master legendaris, keberadaan abadi dalam cahaya ilahi, dan dua Dewa Raja. Pada saat ini, di luar God King yang belum terungkap, kerajaan alkimia telah mengungkap seluruh kekuatan mereka. Namun, itu tetap bukan kartu mereka. Mereka cukup beruntung melihat semuanya terkejut dan ketakutan dengan pemandangan mengerikan ini. Tidak peduli siapa mereka kehilangan kata-kata. Ini adalah latar belakang yang sebenarnya. Beberapa raja surgawi dan leluhur merasa bangga dengan fondasi sekte mereka, namun dibandingkan dengan kerajaan alkimia, fondasi lainnya tiba-tiba tampak buruk dan tidak layak untuk disebutkan. Keluarga kerajaan alkimia, ini benar-benar nyata. Nenek moyang kekuatan besar menjadi sedih setelah menyadari bahwa kekuatan tersembunyi sekte miliknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan kerajaan. Li Qiye berdiri di belakang Phoenix yang memancarkan api ilahi yang bergoyang dari pohon. Tubuhnya terinfeksi oleh keilahiannya, menyebabkan dia menyerupai dewa. Kekuatan kerajaan alkimia kan? Li Qiye menambahkan, saya ingin tahu apakah metode pamungkas yang ditinggalkan oleh tiga kaisar akan mampu menyelamatkan kerajaan Anda atau tidak, hanya saja ini tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Akan ku beritahu Anda, Phoenix di bawahku adalah Phoenix asli. Tapi tentu saja, Anda lebih mengetahui hal ini daripada saya karena jantungnya ada di tangan Anda. Kamu juga harus tahu bahwa setelah Phoenix ini benar-benar dihidupkan kembali. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang kekuatan. Junior, tahan rasa sombongmu. Sang raja dengan dingin berkata, tunggu sampai ia benar-benar dihidupkan kembali, lalu kamu bisa mengutarakan lagi. Tidak perlu metode pamungkas kami hanya untuk menekannya sekarang. Kekuatan kita saat ini sudah cukup. Dewa Raja lainnya menambahkan, Junior, ini adalah peringatan terakhir. Serahkan Phoenix atau jangan bermimpi meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Semua penonton menahan napas. Banyak dari mereka memahami bahwa segala biaya yang harus dikeluarkan kerajaan akan setara jika Li Qiye menyerahkan Phoenix. Sepertinya kalian semua berpikir bahwa kalian memiliki kemampuan untuk menahanku karena Phoenixku belum mengalami kelahiran kembali. Li Qiye tersenyum, baiklah, kamu masih memiliki jurus rahasia dan kartu asku yang sebenarnya juga telah disiapkan. Datang, mari kita bertempur, berdengung. Saat kata-kata ini diucapkan, cahaya abadi yang tak berujung melesat ke angkasa. Phoenix mengirimkan hukum abadi yang tak terhitung jumlahnya seperti udara terjun terbalik, mendaki semakin tinggi di langit. Setiap hukum dengan sendirinya dapat menekan langit. Bahkan sebelum Phoenix menyerang, seluruh tanah leluhur sudah bergetar. Seluruh dunia terguncang karena Phoenix juga memancarkan auranya. Banyak makhluk hidup bahkan memiliki ilusi bahwa Kaisar Abadi akan datang. Mata kuno terbuka dan menatap ke arah kerajaan alkimia. Pemandangan ini bahkan membuat keberadaan kuno ini terasa pada waktu yang lama. Pilar cahaya yang megah muncul dari tanah leluhur. Aura kekalahannya menghancurkan bumi dan menekan banyak sekali zaman. Seluruh kerajaan gemetar saat ini karena semua ahli terus bersujud di tanah karena tekanan. Pada saat ini, sepertinya kerajaan alkimia siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Bagi mereka, ini bukan lagi apartemen pribadi yang sederhana. Li Qiye telah mencuri hati Phoenix mereka, dan mereka tidak akan pernah melepaskannya. Yang mulia leluhur, mohon berhenti. Pada saat ketegangan memuncak di kedua sisi, awal pertempuran besar, sebuah suara merdu yang luar biasa muncul. Keindahan yang tak melayang di langit dari kedalaman tanah leluhur seolah-olah dia adalah peri dari 9 surga, kerajaan yang runtuh dan memabukkan. Ming Yexue, seorang pria besar mengenalinya dan menjadi terkejut.
Periming. Saat generasi muda melihatnya, mereka langsung kehilangan akal karena pesonanya. Banyak dari mereka bahkan lupa tentang pertempuran yang akan datang. Kebanyakan dari mereka hanya mendengar namanya dan belum pernah melihatnya secara langsung. Namun, saat melihatnya hari ini, generasi muda terpesona karena mereka menikmati penampilan cantiknya. Nenek moyang kerajaan meringis setelah kemunculan Ming Yexue yang tiba-tiba saat pertempuran akan dimulai, terutama setelah mendengar kata-kata itu. Salah satu dewa raja mengerutkan kening dan berkata, "Suir, ini bukan waktunya untuk berbicara." Ming Yexue sedikit menenangkan, murid ini menghormati semua keputusan yang dibuat oleh Yang Mulia Leluhur. Namun, Leluhur Wushuang memerintahkan kedatangan saya, jadi mohon, Leluhur, keharmonisan harus dihargai. Perintah nenek moyang Wushuang. Raja yang lain memperdalam nada bicaranya, "Suer, masalah ini mempunyai kekuatan yang besar bagi kehormatan kerajaan kita. Kita tidak bisa menganggap entengnya. Semua leluhur ingin menjatuhkan Li Qiye. Mereka tidak akan melepaskannya sampai hal ini tercapai. Murid ini juga tahu bahwa ini berkaitan dengan kehormatan sekte kami, jadi leluhur Wushuang mengizinkan saya datang dengan segelnya sehingga saya dapat menenangkan badai ini. Oleh karena itu, dia perlahan mengangkat segel tua. Dua kata, Wushuang, terukir di segel ini. Saat segel ini muncul, aura God King menyerang semua orang seolah-olah ada yang datang secara pribadi. Segel leluhur. Bahkan kedua raja itu tergerak, menundukkan kepala setelah melihat segel ini. Adapun para leluhur lainnya langsung sujud dan bersujud sebanyak 3 kali. Leluhur kerajaan Wushuang sebenarnya masih hidup, ini luar biasa. Setelah bertahun-tahun, dia masih tetap hidup di dunia ini. Jika itu adalah leluhur yang berbeda, mereka tidak akan mampu menangani perjalanan sulit melintasi waktu bahkan dengan batu bara era. Siapapun akan merasa hatinya tenggelam setelah melihat segel ini. Leluhur Wushuang adalah eksistensi yang legendaris. Beberapa orang mengatakan bahwa dia memiliki konstitusi yang tak tertandingi. Yang lain mengatakan bahwa dia memiliki 3 bakat suci. Ada juga yang memuji bahwa budidaya dan sertifikasinya tidak ada bandingannya. Lalu ada juga para penyembah yang menyatakan bahwa umurnya tidak ada bandingannya, percaya bahwa ia adalah makhluk hidup tertua di kerajaan, sebuah legenda yang selalu terkubur di dalam batu era darah di lokasi terdalam dari tanah leluhur mereka. Meski suasananya sangat tegang, para raja dan leluhur akhirnya mundur. Namun, tiba-tiba mereka tetap terkejut pada Li Qiye. "Li bangsawan muda, saya datang dengan ketulusan hati untuk menenangkan badai ini." Dengan pertemuan yang tak terbatas, Ming Yexue berjalan maju sendirian untuk menemui Li Qiye. Li Qiye menatap Ming Yexue sambil berdiri di atas Phoenix. Dia diam dan tidak menjawab. Mata yang seterang bintang di langit malam dan air jernih yang mengalir menatap lurus ke arahnya. "Saya harap bangsawan muda Li dapat menghentikan pertempuran ini." Jadi pada akhirnya sampai pada titik ini, Li Qiye menghela napas pelan. Pada akhirnya, dia tidak menyerang. Dia tidak perlu takut jika menyangkut kerajaan, tapi dia tidak siap membantai mereka bahkan jika dia berniat melakukannya sejak Ming Yexue keluar. Li Qiye dengan tenang berkata, "Saya perlu berbicara dengan Anda secara pribadi." Ming Yexue tidak berpikir 2 kali dan menyetujui permintaannya. Ini sangat berbeda dari perkiraan orang. Bahkan para raja dan nenek moyang tidak mengharapkan perkembangan ini. Pesona Periming tidak terbatas, bahkan Li Qiye pun terpikat olehnya. Generasi terakhir mengeluh setelah melihat ini. Banyak orang beranggapan bahwa Li Qiye telah kehilangan pesonanya, namun mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu bukan masalah. Keduanya memasuki ruangan yang diketahui di lokasi rahasia, tidak pihak ketiga. Ming Yexue berbicara dengan tulus, "Masalah ini disebabkan oleh kesalahpahaman antara bangsawan muda dan kerajaan saya. Saya datang atas permintaan leluhur saya dengan niat baik untuk gangguan ini." "Yexue, apakah ini membingungkan atau tidak? Tidak masalah di iklim tertentu." Li Qiye dengan ringan memposisikan lengan bajunya, "Aku bisa membayangkan pura tidak terjadi apa-apa, aku bahkan bisa mengembalikan hati Phoenix ke kerajaanmu. Selain itu, saya dapat membantu Anda semua, dan mungkin, Phoenix benar-benar dapat dilahirkan kembali di masa depan." Setelah mendengar ini, Ming Yexue dengan cepat menjawab, "Kebaikan Anda akan disambut dengan penghargaan dari kerajaan kami." Li Qiye menggelengkan kepalanya, "Tidak, Yexue, tidak ada makanan gratis di dunia ini.
Saya punya syaratnya. Ming Yexue menarik napas dalam-dalam sambil menguatkan dirinya dengan ekspresi serius, bagaimana kondisi bangsawan muda. Jika itu sesuai kemampuan kami, maka semuanya bisa dinegosiasikan. Li Qiye terkekeh dan memberikan penjelasan dengan jelas, kondisiku bisa jadi sulit atau mudah. Semuanya tergantung pada Anda. Aku hanya ingin kamu mengikutiku. Aku hanya menginginkan dirimu. Pernyataan yang sombong. Orang luar manapun yang mendengar hal ini pasti mempunyai pemikiran yang aneh, dan pasti berpikir bahwa Li Qiye telah terpesona olehnya. Ming Yexue tidak berpikir bahwa ini adalah sebuah pengakuan. Dia sedikit memahami dan menemukan arti lain dari kata-katanya. Jika saya dapat melakukan sesuatu untuk sekte ini, jika saya dapat mencegah bencana ini, maka saya dengan senang hati akan mengikuti Anda. Ming Yexue menanggapi dengan serius, tetapi bangsawan muda, Anda harus tahu bahwa saya adalah seorang murid dan saya tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini. Ini juga bukan sesuatu yang diputuskan oleh nenek moyang. Dia menghela nafas dengan lembut. Li Qiye terkekeh, ini terserah 100 kehidupan, kan? Ming Yexue tetap tidak terganggu seperti udara tenang di dasar sumur dan mengangguk, jika bangsawan muda meminta saya untuk pergi bersama Anda, maka saya harus bertanya kepada nenek-nenek moyang. Hanya dengan izinnya kami dapat menyetujui permintaan Anda. Li Qiye mengangguk dengan mata berbinar, bagus, karena 100 kehidupan masih hidup, segalanya akan mudah di masa depan. Saya ingin bertemu 100 kehidupan. Saya khawatir bangsawan muda salah memahami sesuatu. Saat Li Qiye memasang ekspresi ini, Ming Yexue memiliki perasaan keakraban yang tak terkatakan, nenek leluhur tidak tahu apa-apa tentang konflik ini. Lagi pula, dia sudah lama tidak bertanya tentang dunia. Apapun, Li Qiye tersenyum, jika kamu tidak maju ke depan, aku akan dengan senang hati mengulurkan kerajaan alkimia. Kerajaan Anda terlalu lama merasa rendah hati dan melupakan beberapa hal. Beberapa orang menjadi gelisah. Ming Yexue berhenti sejenak. Dia tidak ingin membahas masalah ini lebih jauh, jadi dia dengan lembut berkata, kita bisa mencoba mengatur pertemuan jika bangsawan muda ingin bertemu dengan nenek moyang kita. Namun, ini akan memakan waktu, kuharap bangsawan muda bisa menunggu. Li Qiye tidak berkata apa-apa lagi sambil melihat ke arah Ming Yexue. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Ming Yexue yang terpahat halus. Tindakan seperti itu secara tidak langsung. Tidak ada yang berani memperlakukan Ming Yexue seperti ini, tapi dia tidak menolaknya. Dia menutup mata cantiknya untuk menerima suasana ini. Keduanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain, dan mereka bahkan bisa mendengar napas satu sama lain, sepertinya waktu berhenti. Beberapa saat kemudian, Li Qiye dengan lembut membekukan wajah lembut dan cantiknya. Dalam benak banyak orang, Ming Yexue adalah orang yang tak tersentuh. Dia hanya bisa dipuja dari jauh dan tidak boleh dinodai oleh pikiran-pikiran cabul. Ming Yexue, dengan mata terpejam, merasakan ritme dan aura Li Qiye. Rasa keakraban yang tak terlukiskan memenuhi dan menguasai pikiran. Yang nobel, ada banyak hal yang saya tidak mengerti. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, sedikit keraguan di matanya yang menawan. Li Qiye menarik tangannya yang masih membawa aroma harumnya, aku akan memenuhinya nanti. Setidaknya, sebelum masalah kerajaan alkimia ini selesai. Tidak bisakah bangsawan muda hidup damai dengan kerajaan? Bahkan seseorang yang setinggi Ming Yexue tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saat dia menghela nafas pelan, seluruh dunia akan terpesona padanya. Sikap sentimentalnya akan menghancurkan hati banyak orang. Li Qiye dengan acuh menjawab, hidup berdampingan secara damai tidak dapat dicapai. Terus terang, ketika kerajaan melihatku, kerajaan harus mundur, atau bertindak sebagai rakyatku yang patuh. Ming Yexue sedikit terkejut, dia tahu bahwa ini ada kompromi dengan masa lalu yang tidak dia ketahui. Li Qiye melanjutkan, kau tahu, jika aku benar-benar ingin membawamu pergi, kerajaan alkimia tidak akan bisa menghentikanku. Aku bahkan bisa mengingatmu tentang apapun yang berhubungan dengan kerajaan alkimia. Namun, saya hanya akan melakukannya jika tidak ada cara lain. Saya tidak ingin ini terjadi karena Anda tetaplah Anda bukan boneka melainkan makhluk hidup dengan pikiran Anda sendiri. Dia dengan sedih menghela nafas pada saat ini. Setelah jutaan tahun, beberapa perubahan tidak bisa dihindari.
Saya sangat berterima kasih atas pertimbangan Anda. Ming Yexue menjawab perlahan, kata-katanya penuh ketulusan. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, kali ini akan menjadi peringatan bagi kerajaanmu. Jika aku benar-benar ingin menghancurkannya, maka aku tidak akan duduk di sini bersamamu. Beritahu orang-orang tua itu berpikir bahwa ini bukan kewajiban bagi kerajaanmu untuk mempunyai ide-ide lucu dan menggunakan kesempatan ini untuk mengingkari janji di masa lalu. Jika bukan karena 100 kehidupan, kerajaan alkimiamu tidak akan ada lagi. Mata Li Qiye menjadi serius saat dia mencibir. Bagi orang luar, kemunculan nenek moyang kerajaan adalah untuk menekan Li Qiye dan membalas dendam kepada leluhur alkimia yang telah meninggal. Namun, Li Qiye sangat menyadari alasan sebenarnya di balik semua ini. Bangsawan muda, saya pasti akan menyampaikan pesan Anda. Ming Yexue bisa menebak beberapa detailnya, tapi dia tidak sepenuhnya jelas. Hanya karakter tingkat leluhur yang mengetahui masalah ini sepenuhnya. Bagaimana dengan hati Phoenix? Ming Yexue harus bertanya. Hati terlalu penting bagi kerajaan. Itu adalah harta tak terniai yang telah diberikan oleh kerajaan selama berbulan-bulan yang tak terhitung jumlahnya. Nilainya tidak kurang dari harta karun kerajaan yang sebenarnya. Saya ingin jantung Phoenix. Li Qiye dengan ringan berkata, kerajaan alkimia harus mengingat masalah ini. Beberapa orang tidak perlu berpura-pura bodoh. Saya khawatir bukan saya yang memutuskan masalah ini. Ming Yexue tersenyum pahit, tapi senyum pahitnya pun sangat indah. Itu juga bukan urusan kerajaan alkimia. Li Qiye berkata, bahkan jika kelompok kakek tuamu tidak mau melakukan hal itu, mereka harus menyerah. Anda bisa memberi tahu Wu Shuang. Tidak peduli apakah Wu Shuang tua yang bertanggung jawab atau apakah 100 kehidupan yang bertanggung jawab atau siapapun dalam hal ini. Singkatnya, satu-satunya alasan mengapa saya berhenti sekarang adalah karena pertimbangan Anda. Kerajaanmu tidak boleh mengadiliku lagi, atau aku akan membantai seluruh kelompok bahkan sebelum kamu dapat menjawab. Ming Yexue menghela nafas dengan lembut. Tampaknya tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai hati Phoenix, meminta bangsawan muda berbicara tentang Phoenix. Bisakah kamu benar-benar menghidupkannya kembali? Membangkitkan. Li Qiye mengelus dagunya saat menuju ke cakrawala. Legenda tentang kota Phoenix memang benar adanya. Di zaman yang sangat kuno di kota Phoenix, ada pohon dewa dan Phoenix. Lama kemudian, kedua keberadaan ini mendekati akhir. Phoenix membakar pohon dewa untuk menggunakannya dalam upaya kelahiran kembali. Meskipun tidak ada kaisar abadi pada era ini, Phoenix ini adalah burung abadi yang nyata dan matang. Kekuatannya jelas tidak kalah dengan kekuatan seorang kaisar. Namun, ia masih gagal untuk dilahirkan kembali dalam api. Di bawah api ilahi yang tak ada habisnya dan penyimpanan yang tak terbatas, itu sepenuhnya hancur. Pohon dewa juga mengalami nasib serupa. Namun, ia meninggalkan sesuatu meskipun mengalami kegagalan dan kehancuran. Masih ada sebagian kecil jantungnya yang belum berubah menjadi abu selain beberapa pecahan tulang. Namun, pecahan tulang yang terbakar ini jauh kurang mengesankan dibandingkan potongan kecil jantung. Hati ini hilang di bagian terdalam bumi dan dijaga oleh formasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya setelah bencana ini. Kemudian, Kaisar Abadi Yao Zu menemukan jalan vena alkimia dan membangun fondasi menuju leluhur kerajaan alkimia. Dia mendapatkan bagian hati di bawah kota alkimia. Selain itu, dia cukup beruntung karena dia secara kebetulan memiliki obat abadi yang tertinggi. Dia menggunakannya setelah mendapatkan jantung untuk menghidupkannya kembali dan membentuk satu tetes Phoenix. Dengan tetesan darah pertama dan juga jantungnya, Kaisar dapat menggunakan tanah ini untuk melahirkan hati kecil ini. Setelah bertahun-tahun mengasuh, hati Phoenix yang utuh akhirnya muncul. Pada generasi mendatang, Li Qiye juga menjelajahi negeri ini. Namun, dia menyerah setelah menemukan sisa-sisa tulangnya. Meskipun tulang-tulang ini milik Phoenix, mereka menjadi tidak berguna setelah dimurnikan berkali-kali oleh kematian dan api, mereka tidak berbeda dengan tulang binatang. Bahkan Kaisar Abadi tidak akan mampu menumbuhkan keilahian apapun ke dalam diri mereka. Namun, pada generasi ini, Li Qiye telah memperoleh kitab kematian, mengubah seluruh paradigma. Setelah datang ke kota alkimia, dia secara khusus memilih gunung ini, tempat menggantungnya Phoenix.
Dia sekali lagi menemukan tulang tak berguna di bawah tanah dan menggunakan bab kematian untuk berkomunikasi dengan tanah ini sebelum membenamkannya ke dalam energi kematian. Kelahiran kembali Phoenix pada akhirnya gagal, tetapi keilahiannya kembali ke daratan. Biasanya, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali keilahian seseorang yang telah mati. Namun, bab kematian mampu melakukannya. Ini adalah aspek mistis dan menakutkan dari 9 kitab suci surgawi yang agung. Melalui mistisisme bab kematian, Li Qiye akhirnya mencapai bumi ini dengan energi kematian dan membiarkan pecahan tulang Phoenix terbentuk kembali untuk mengalahkan para raja kerajaan. Proses ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Faktanya, jika Li Qiye belum familiar dengan misterinya dari usahanya di masa lalu, dia tidak akan bisa menghasilkan Phoenix meskipun membuat kitab suci kematian. Bisakah Phoenix hidup kembali? Ming Yexue bertanya lagi. Keingintahuan menguasai bahkan wanita peri seperti dia. Burung Phoenix. Ini adalah burung abadi sungguhan yang tidak ada di dunia ini. Pertanyaan besarnya adalah tentang Phoenix masa lalu di negeri ini. Dari mana asalnya? Ini akan tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Kelahiran kembali Phoenix benar-benar tak terduga. Meskipun kerajaan Alkimia Mu telah memberikan jantungnya selama bertahun-tahun hingga telah pulih sepenuhnya, masih sulit untuk menghidupkan kembali Phoenix yang sebenarnya. Li Qiye berkata, proses ini membutuhkan usaha besar dari kerajaanmu. Apalagi kesuksesan itu tidak pasti. Dia terkekeh di sini sebelum melanjutkan, jika kerajaan Anda benar-benar ingin mencobanya, maka saya dapat mencobanya sekali. Tentu saja biayanya di luar imajinasi Anda. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa ketika makhluk itu hidup kembali, saya tidak akan membutuhkannya dan akan memberikannya kepada kerajaan Anda. Ming Yexue sedikit tersentak setelah mendengar ini. Phoenix jelas merupakan sesuatu yang bisa membuat dunia menjadi gila. Kerajaan pasti menginginkannya jika Li Qiye bersedia menyerahkannya. Namun, seperti yang dikatakan Li Qiye, biayanya pasti di luar imajinasi. Bahkan kerajaan mereka tidak akan mampu menanggung harga ini. Nasib tidak bisa dipaksakan. Ming Yexue dengan lembut menggelengkan kepalanya, kalau begitu, biarkan saja. Saya tidak akan memaksanya. Li Qiye dengan lembut membelai pipinya, yah, karena kamu, lupakan saja. Aku hanya membutuhkan hati Phoenix kali ini, tidak lebih. Katakan saja pada orang-orang tua itu untuk tidak memprovokasiku lagi. Ming Yexue diam-diam meratapi situasinya. Meski dia mengharapkan hasil ini, tetap saja itu tidak mudah. Percakapan antara Li Qiye dan Ming Yexue akhirnya berakhir. Saat Li Qiye muncul kembali sebelum dunia kembali berada di kota alkimia, langsung menjadi perhatian banyak orang. Setiap penonton ingin tahu bagaimana badai ini akan berakhir. Akhirnya, aura kerajaan menghilang dan keluarga kerajaan mengingat kembali formasi dan senjata mereka sementara Li Qiye menghentikan serangannya. Setelah melihat ini, semua orang mengerti bahwa pertempuran telah berakhir dengan damai. Kedua belah pihak tidak melakukan perang habis-habisan. Mereka sangat penasaran dan ingin tahu apa yang dibicarakan Li Qiye dan Ming Yexue. Atas alasan apa Li Qiye yang kejam setuju untuk mengakhiri konflik ini? Spekulasi berbeda pun muncul. Beberapa orang mengira Li Qiye terpesona oleh Ming Yexue. Spekulasi ini sama sekali tidak aneh. Ming Yexue telah dianggap sebagai kecantikan nomor satu di dunia pengobatan batu. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari keracunan setelah melihatnya. Yang lain menduga kerajaan alkimia membuat konsesi dan akhirnya menyerahkan harta untuk mengakhiri pertempuran ini. Meskipun pertempuran telah berakhir, namun masih jauh dari selesai. Setelah meninggalkan tanah leluhur kota alkimia, Li Qiye langsung menuju ke tempat dewa alkimia rambut putih. Tindakan ini secara langsung menarik perhatian orang lain. Mereka tahu bahwa Li Qiye akan berkumpul dengan alkemis berambut putih itu. Orang-orang ini benar-benar ingin menyapu semuanya. Sekarang, bahkan alkemis berambut putih pun akan menderita. Seorang tokoh besar berkemah setelah melihat ini. Saya bertanya-tanya berapa banyak ahli dari generasi sebelumnya yang dapat dimobilisasi oleh sang alkemis. Jika dia tidak mempunyai cukup uang, maka dia akan berada dalam bahaya besar. Mungkin belum terlambat dia untuk kembali ke klan Bailian sekarang. Seorang alkemis cukup khawatir. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa Li Qiye tidak mengetahui kemampuannya dalam menantang alkemis berambut putih itu. Semua orang tahu pengaruh sang alkemis.
Dengan satu kata, monster tua yang hampir mati yang tak terhitung jumlahnya akan siap bekerja untuknya. Namun, sekarang cerita lain. Orang jahat seperti Li Qiye bahkan mampu menggemparkan kerajaan alkimia. Ini lebih dari cukup bagi dunia untuk melihatnya 2 kali. Banyak alkemis berharap si rambut putih bisa meninggalkan kota sebelum kedatangan Li Qiye. Li Qiye telah membunuh Cao Guoyao, jadi mereka tidak ingin melihat alkemis berambut putih itu dibuang juga. Namun, sang alkemis tidak melarikan diri. Ketika Li Qiye sampai di kediamannya, dia sudah berdiri di luar pintu, menunggu. Dia menyerupai angsa di antara kawanan ayam, sangat cemerlang. Terutama rambutnya yang hitam seperti batu giok, yang membuatnya menonjol. Kamu akhirnya sampai di sini. Sang alkemis tidak terkejut melihat Li Qiye. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk momen ini. Kerumunan mempersiapkan diri, ingin melihat bagaimana sang alkemis akan mengatasi masalah ini. Apakah dia akan membungkuk dan meminta maaf atau meminta pakaian dalam lama untuk membantu dan melawan Li Qiye sampai akhir? Semua orang ingin tahu. Aku dengar kamu menginginkan kehidupan. Baiklah, inilah aku, tepat di depan pintu rumahmu. Li Qiye duduk di gerbongnya dan dengan malas menatap sang alkemis. Sang alkemis menarik napas dalam-dalam. Dia selalu menjadi orang yang bangga, apapun kesempatannya. Dia tertawa bangga, Li Qiye, kemampuanmu menantang surga dan jahat, aku tahu ini dengan sangat baik. Namun, kamu telah membunuh murid klanku, jadi terlepas dari apakah aku memiliki kemampuan untuk membalas dendam atau tidak, aku tidak akan mundur. Benarkah? Anda telah membuat saya penasaran, apa rencana Anda? Li Qiye tidak repot-repot menjelaskan kematian dokter suci itu. Tidak masalah jika klan Bailian memandangnya sebagai pembunuh. Dia dengan santai tersenyum dan melanjutkan, saya akan bermain dengan Anda jika Anda menginginkan hidup saya. Gunakan semua kemampuanmu sekarang sehingga tidak ada yang bisa mengatakan aku tidak memberi kesempatan. Para penonton yang cemas semuanya memperhatikan dengan seksama untuk melihat bagaimana sang alkemis akan menghadapi Li Qiye dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Sang alkemis menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Bahkan ketika Li Qiye cukup ganas untuk melawan kerajaan alkimia, dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap lurus ke arah Li Qiye. Li Qiye, dalam hal metode dan perang, aku tidak setara denganmu. Setidaknya aku bisa mengakuinya. Sang alkemis dengan bangga berkata, namun, saya ingin mengubah medan perang. Saya adalah seseorang yang telah mempelajari obat sepanjang hidup saya. Saya ingin bersaing dengan Anda dalam satu kelompok. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya pada sang alkemis yang bangga, sepertinya kamu benar-benar percaya diri dengan dao buktimu. Sang alkemis terkekeh, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal penguasaan kayu dan penguasaan serangga. Namun, saya mengaku sebagai raja dalam menyampaikan obat berumur panjang. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandingi saya. Meski mengetahui kemampuan Li Qiye dengan baik, sang alkemis masih mampu mengucapkan kata-kata bangga tersebut. Namun, perkataannya terdengar benar karena dia memang tak berkompetisi di generasi muda. Sang alkemis mengangkat kepalanya setinggi-tingginya dan melanjutkan, apakah kamu berani bertaruh? Jika saya kalah, maka Anda tidak perlu melakukan apapun, saya akan mengakhirinya sendiri. Jika kamu tidak berani, maka aku berdiri di sini, datang dan ambil nyawaku. Semua orang terkejut sampai-sampai tercengang setelah mendengar sang alkemis. Tidak ada yang mengira dia akan menggunakan metode seperti ini. Bagaimana jika Li Qiye menolak? Bukankah dia akan langsung dibunuh? Li Qiye bertanya, apakah ini sebuah tantangan? Sang alkemis yang bangga menjawab, pikirkan saja sesukamu. Singkatnya, jika saya kalah dari Anda dalam mengirimkan obat berumur panjang, maka saya akan menerima kematian saya dengan rela. Klanku juga tidak akan mengganggumu. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka menunggu Li Qiye mengambil keputusan. Orang lain tidak akan menerima taruhan ini dengan sang alkemis dan hanya akan langsung mengambil nyawanya. Li Qiye memiliki keunggulan absolut saat ini sangat jelas bagi semua orang. Dalam kondisi yang menguntungkan seperti itu, membunuh sang alkemis adalah metode yang paling sederhana. Hanya orang bodoh yang berani bertaruh melawan sang alkemis. Semua orang tahu bahwa dia tidak ada bandingannya dalam hal ini, jadi siapa yang mau bersaing dengannya? Namun, Li Qiye selalu bertindak bodoh berkali-kali.
Mengenai hal-hal yang orang lain tidak berani lakukan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Agak menarik. Li Qiye mengelus dagunya sedikit, saya adalah orang yang memiliki sedikit hobi, dan itu adalah mematahkan harga diri orang sehingga mereka bisa merasakan keputusasaan. Baiklah, saya akan menggunakan obat umur panjang yang Anda kenal dengan baik untuk mengalahkan Anda, aku akan membiarkanmu merasakan keputusasaan. Taruhannya sudah aktif. Pilihan Li Qiye membuat semua orang memutar mata. Ini sungguh terlalu gila, melepaskan keunggulan absolutnya dan memilih bersaing dalam bidang keahlian. Musuh, hanya orang gila yang akan melakukan hal seperti itu. Ketegasan dan karisma ini, tidak ada generasi muda yang bisa menandingi dia. Seorang leluhur secara emosional berkata, sangat muda namun sangat mendominasi. Kalau begitu, bagaimana kamu ingin melakukan ini? Sang alkemis menjadi semakin percaya diri setelah Li Qiye menyuarakan persetujuannya. Dia tahu bahwa dia lebih rendah dibandingkan dengan Li Qiye dalam hal kekuatan bela diri, tapi dia yakin akan kemenangan dalam kompetisi penyempurnaan obat umur panjang. Li Qiye dengan riang berkata, jika kita ingin melakukannya, mari kita buat ini menarik dengan memurnikan obat-obatan kaisar. Baiklah, obat kaisar. Sang alkemis merespons tanpa ragu-ragu bahkan ketika obat-obatan kaisar disebutkan. Ini menunjukkan keyakinannya terhadap alkimia. Semua orang, terutama nenek moyang kekuatan besar, terguncang setelah mendengar bahwa itu adalah pertaruhan yang melibatkan obat-obatan kaisar. Mereka menjadi sangat bersemangat dan hanya berharap taruhan ini bisa terjadi lebih cepat lagi. Obat-obatan kaisar adalah obat umur panjang tingkat tertinggi. Setidaknya, inilah yang dipikirkan sebagian besar orang. Meskipun obat-obatan tersebut disebut sebagai obat kaisar, obat-obatan tersebut hampir secara eksklusif digunakan oleh para virtues paragon. Umumnya, kaisar abadi tidak akan menggunakan obat-obatan kaisar kecuali obat tersebut memiliki tingkat tertinggi. Kaisar abadi jarang menggunakan obat umur panjang karena biasanya, ada pilihan lain untuk obat tersebut. Namun bagi virtues paragon, obat-obatan umur panjang adalah harta yang tak ternilai harganya. Semakin baik mereka, semakin berharga mereka. Kali ini, antisipasi penonton semakin tinggi. Nenek moyang yang menyaksikan berharap mereka bisa membeli obat-obatan jika diberi kesempatan. Tidak ada yang lebih baik. Karena kita bertaruh dengan obat-obatan kaisar, kita harus memilih bahan yang disertifikasi terlebih dahulu. Sang alkemis memberitahu Li Qiye. Li Qiye sepertinya tidak terlalu peduli saat dia menjawab, tidak sulit untuk memilih bahan-bahannya. Anda dapat memutuskan spesifikasi pastinya dan saya akan mengikutinya. Obat umur panjang tingkat kaisar membutuhkan bahan yang berumur 3 juta tahun atau lebih. Jika bahan-bahannya memiliki kualitas yang berbeda-beda, maka kualitas hasil akhirnya juga akan berubah. Jika Peri Yuan tidak keberatan, bahan-bahannya bisa ditentukan olehmu. Biayanya akan ditanggung oleh kami. Sang alkemis meminta bantuan Yuan Chaihe. Jika Daofren Bailian bisa mempercayaiku, maka aku bisa memilih 2 kumpulan bahan dari Serene Garden. Yuan Chaihe berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Taman itu menyimpan bahan-bahan paling berharga di dunia pengobatan batu. Bukanlah kata-kata kosong ketika orang mengatakan bahwa taman adalah tempat terbaik untuk menanam tanaman dan obat-obatan. Alkemis berambut putih berbicara, Peri Yuan dihormati oleh semua keturunan-keturunan di dunia Ita, jadi saya percaya reputasi Anda. Yuan Chaihe memandang Li Qiye dan disambut dengan anggukan juga. Setelah mendapat persetujuan dari kedua pihak, Yuan Chaihe berkata, kalau begitu, saya akan menyiapkan 2 batch bahan dengan umur yang sama. Namun, saya memerlukan waktu, setidaknya 3 hari. Sang alkemis dengan tegas bertanya, bagus, kami akan menyelesaikan taruhan kami di puncak Stone Cauldron dalam 5 hari, apakah Anda setuju? Li Qiye terkekeh melihat keyakinan besar sang alkemis dan berkata, 5 hari sudah tiba. Tidak ada masalah di sini. Oleh karena itu, dia pergi bersama kelompoknya. Sang alkemis juga masuk ke dalam dan tidak menunjukkan wajahnya lagi. Dia tidak bertemu satupun tamu saat dia mengubah pola pikirnya, bersiaplah untuk mengalahkan Li Qiye. Li Qiye kembali ke gunungnya bersama kelompoknya. Namun, Yuan Chaihe harus kembali ke Taman Tenang untuk menyiapkan 2 kumpulan bahan, jadi dia menggunakan portal kerajaan alkimia untuk mempercepat perjalanan.
Kota alkimia menjadi sangat ramai setelah mendengar kompetisi pengobatan jangka panjang antara Li Qiye dan Dewa Alkimia Rambut Putih. Konferensi singkatnya belum dimulai, tetapi sudah banyak badai yang terjadi. Yang pertama adalah kematian Cao Guoyao, dan sekarang sang alkemis berambut putih ingin bersaing dengan Li Qiye. Bagaimana mungkin penonton tidak heboh? Semua alkemis ingin melihat dao tertinggi dari keduanya. Dulu ketika Li Qiye bertarung melawan Cao Guoyao, semua alkemis memahami bahwa Li Qiye mempunyai kemampuan untuk menantang 4 keajaiban. Tak perlu dikatakan lagi, sang alkemis berambut putih dianggap sebagai ahli nomor 1 dalam hal obat berumur panjang di dunia ini, setidaknya di kalangan generasi muda. Keduanya layak untuk ditonton, dan keduanya bisa memperluas wawasan alkemis manapun. Sedangkan para penggarap lainnya, mereka juga cukup senang. Generasi muda meminumnya dengan baik karena mereka tidak membutuhkan obat dalam jangka waktu yang lama. Namun tidak demikian halnya dengan generasi tua, terutama karakter setingkat leluhur. Mereka hanya menginginkan pertarungan ini dimulai. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit meminta seorang alkemis untuk menyempurnakan satu kumpulan obat berumur panjang tertinggi. Faktanya, alkemis yang mampu melakukan tugas seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan di seluruh pengobatan dunia batu. Tapi sekarang, kumpulan doa akan disempurnakan. Bagi para leluhur, ini berarti mereka berkesempatan untuk membeli obat berumur panjang ini, lalu bagaimana mereka bisa menahan kegembiraannya. Setelah kembali ke kebunnya, Li Qiye menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan taruhan itu. Nyonya Ziyan juga percaya pada tuan mudanya. Dia pasti khawatir di masa lalu, tapi setelah melihat metode tuan mudanya dan ilmu menentukannya, dia yakin akan kemenangannya bahkan sebelum semuanya dimulai. Tai Yi terluka, jadi dia istirahat dulu. Li Qiye mengeluarkan pentagate untuk menutup ruangan sebelum dengan sungguh-sungguh mengeluarkan Phoenix. Phoenix, saat ini, sangat berbeda dengan Phoenix yang telah dikendalikan oleh Dit Chapter. Ia hanya memiliki struktur kerangka yang tidak lengkap bersama dengan jantung Phoenix. Ia tidak memiliki kehadiran hukum tertinggi yang abadi. Namun, jantungnya masih berdebar-debar dengan percikan api yang berkobar. Setelah menyalakan api maut dalam jumlah besar, ia mampu menghasilkan api Phoenix lagi. Meski jantungnya berdebar kencang, burung ini tetap mati tanpa daging atau darah, hanya tulang yang menyerupai logam dewa. Tak perlu dikatakan lagi, ia juga tidak memiliki jiwa atau kehidupan. Nyonya itu mau tidak mau bertanya sambil menatap burung itu, "Tuan muda, bisakah Phoenix ini dihidupkan kembali?" Setelah melihat kehadirannya yang tertinggi, siapapun pasti ingin melihat seperti apa rupa Phoenix yang hidup. Li Qiye sedikit menjelaskan, sangat sulit. Hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar dapat hidup dan mati. Phoenix mencoba melakukannya, tetapi ia menutup penutupan yang mengerikan dan dirusak sepenuhnya. Sebenarnya, dia sudah mati tanpa harapan apapun. Nyonya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah benar-benar tidak mungkin. Bahkan dengan dao tertinggimu. Dalam gambarannya, ilmu menggambarkan tuan mudanya tiada tandingannya di dunia ini. Ziyan, ini tidak ada spesifikasinya. Li Qiye sedikit menghibur, biasanya, dao ini bisa menyelamatkan seorang mengakui yang sudah mati ini adalah pembalikan hidup dan mati yang biasanya dibicarakan orang. Namun, ini tidak berlaku untuk burung Phoenix, setidaknya, tidak hanya dengan dao konfirmasi saja. Jika tuan muda berkata seperti ini, maka masih ada peluang. Nyonya senang mendengarnya. Ini adalah burung Phoenix. Jika bisa dihidupkan kembali, maka dia akan menjadi orang pertama yang mengirimkan atas kebaikan tuan mudanya. Ada kemungkinan. Li Qiye dengan sungguh-sungguh berkata, sebenarnya, ini tidak disebut prinsip hidup dan mati, ini hanyalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Nyonya terkejut setelah mendengarnya. Topik ini terlalu serius dan mengejutkan. Faktanya, selama puluhan juta tahun, banyak orang yang tidak mampu bersaing untuk mendapatkan kelahiran kembali yang sebenarnya, berharap untuk hidup untuk generasi berikutnya, tetapi ini tidak mungkin. Bahkan keberadaan yang paling legendaris dan perkasa pun tidak akan mampu hidup untuk generasi berikutnya, apalagi generasi lainnya. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, jika itu adalah manusia, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, keinginan untuk hidup sekali lagi atau dilahirkan kembali hanyalah sebuah mimpi. Namun, burung Phoenix punya peluang seperti itu.
Kemampuan Phoenix untuk dilahirkan kembali melalui api bukan hanya sebuah legenda, ia sebenarnya bisa melakukannya. Kelahiran kembali melalui api. Nyonya itu bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang telah mendengar ungkapan ini berkali-kali sebelumnya, namun ketika itu datang dari Li Qiye, sepertinya itu bukan sekedar deskripsi melainkan kenyataan, sebuah legenda yang nyata. Nyonya itu dengan penasaran bertanya, "Tuan muda, apakah benar ada burung Phoenix di dunia kita? Bagaimana dengan binatang suci lainnya?" Li Qiye tersenyum mendengar pertanyaan ini dan menjawab, "Ziyan, pertanyaanmu terdiri dari dua konsep yang berbeda, tentang dunia kita dan binatang dewa. Ini tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan dunia dan binatang suci kami." Saya mendengarkan dengan cermat, "Tuan muda." Nyonya tersenyum. Dia selalu lembut seperti air mengalir dengan sedikit keceriaan yang tidak menghilangkan pesonanya. Li Qiye tersenyum, "Dunia dalam pandanganmu dan dunia dalam pandanganku belum tentu sama. Jika Anda berbicara tentang 9 dunia dan binatang dewa darah murni, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa dunia kita tidak memiliki binatang dewa. Tapi bagaimana dengan Phoenix ini? Apa maksudmu dia ini bukan berdarah murni?" Nyonya itu sedikit melompat dan memandangi kerangka burung Phoenix di hadapannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya, "Tidak, sebaliknya, ini adalah Phoenix berdarah murni. Terlebih lagi, dia dulunya adalah Phoenix dewasa, luar biasa kuatnya." Nyonya itu bereaksi sangat cepat setelah kejutan awalnya, "Ini adalah Phoenix berdarah murni." Dia memandang Tuan Muda dan dengan penuh semangat berkata, "Tuan Muda mengatakan bahwa Phoenix ini berasal dari tempat lain." Gagasan seperti itu sulit dipercaya. Setiap kultivator tahu bahwa meskipun dunia ini luas, hanya ada 9 alam. Tapi sekarang, Tuan Mudanya mengungkapkan kebenaran yang berbeda dari pengetahuan umum kepada Nyonya. "Tuan Muda, apakah Anda mengatakan bahwa memang ada dunia ke-10? Nyonya harus bertanya. Dia tahu tentang legenda itu, legenda yang tak seorang pun akan percaya. Bahkan ada yang terang-terangan membantah keberadaannya. "Saya juga tidak tahu." Li Qiye mengusap dagunya dan tersenyum. Setelah mengikutinya selama beberapa waktu, sang nyonya mengerti bahwa setiap kali dia menunjukkan ekspresi ini, itu berarti dia tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan. Dia hanya tidak ingin mengatakannya, itu saja. Nyonya terus mendesak, "Tuan Muda, silakan lanjutkan. Jika dunia Kia tidak memiliki binatang suci, lalu mengapa Phoenix ini muncul di kota alkimia?" Nyonya yang lembut itu bertingkah agak genit, memberinya sikap yang lebih lembut dan manis. Li Qiye tersenyum setelah melihat penampilannya. Dia melihat ke arah Phoenix, dan matanya tiba-tiba menjadi dalam, seolah-olah dia kehilangan ingatannya. "Sebenarnya aku tidak tahu bagaimana Phoenix ini muncul di kota alkimia. Namun, ada beberapa hal yang tentu bisa berspekulasi. Pada zaman kuno yang tidak dapat dilacak, beberapa peristiwa telah terjadi di luar imajinasi manusia. Jika aku tidak salah, maka selama kejadian itu, Phoenix beruntung berhasil melarikan diri ke dunia pengobatan batu dan kota alkimia." Li Qiye hanya bisa menghela nafas pelan. Meskipun kita tidak dapat memverifikasi hal-hal yang terjadi di masa lalu, petunjuk masih ada di banyak tempat, beberapa hal. Li Qiye teringat di sini saat dia mengingat kenangan yang tak terlupakan. Nyonya tidak lagi ingin bertanya setelah melihat kemurungannya. Dia tahu bahwa hal itu telah memicu beberapa pemikiran lamanya. "Apakah Tuan Muda berencana menghidupkan kembali Phoenix ini?" Dia bertanya dengan lembut. Dia tidak ingin dia sedih dengan kenangan lama, jadi nadanya sangat lembut, seolah itu adalah sentuhan yang paling lembut dan penuh perhatian. Pikiran Li Qiye kembali setelah mendengar perhatian tulusnya. Dia melihat ke arah kerangka Phoenix dan berkata, "Saya juga tidak berdaya dalam hal untuk benar-benar menghidupkannya kembali. Namun, saya bisa memberikannya kesempatan. Jika ia ingin dilahirkan kembali, maka ia memerlukan esensi paling halus di langit dan bumi ini. Misalnya saja, urat nadi leluhur kerajaan alkimia. Saya khawatir kerajaan tidak akan menyetujui hal ini." Nyonya itu tersenyum kecut dan dengan lembut menenangkan tubuhnya. Tanah leluhur dibangun di pintu masuk Vena Alkimia karena mereka tidak ingin berbagi mistisisme lokasi tersebut dengan orang lain. Menginginkan urat nadi leluhur sama dengan menginginkan sumber kehidupannya. Mereka lebih baik mati demi melindungi pembuluh darah leluhur ini. "Ini benar." Li Qiye tertawa kecil dan perlahan berkata, "Tapi itu tidak berarti tidak ada peluang.
Nyonya itu hanya bisa menatapnya setelah mendengar ini. Dia memahami esensi yang tersembunyi dari kata-katanya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan seseorang agar Phoenix ini dilahirkan kembali? Nyonya harus mengubah topik pembicaraan. Li Qiye menjawab, hal yang paling penting adalah bergantung pada Phoenix. Saya hanya bisa memainkan peran kecil. Ini tergantung pada dirinya sendiri. Burung itu benar-benar mati, jadi bisakah ia melakukan sesuatu? Nyonya itu agak bingung. Inilah mengapa burung Phoenix sangat menakjubkan. Li Qiye tersenyum, tentu saja, kita masih perlu berterima kasih kepada Kaisar Abadi Yao Zhu dari kerajaan. Tanpa dia, bahkan jika Phoenix lebih luar biasa, dia tetap tidak memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Bagaimana Tuan Muda menjelaskan lebih lanjut? Nyonya juga sangat penasaran dengan jantung Phoenix yang diperoleh kerajaan. Li Qiye menjawab, selama masa penutupan pada tahun itu, Phoenix dapat dikatakan telah dihancurkan sepenuhnya. Namun, ia masih menyisakan sebagian kecil hatinya. Kaisar memperoleh potongan kecil ini dan menggunakan obat abadi tertinggi untuk mengekstrak setetes darah burung Phoenix. Tetesan darah ini memungkinkan jantung mungil itu akhirnya berubah menjadi jantung Phoenix. Nyonya merasa takjub setelah mendengar peristiwa ajaib tersebut. Dia mengira jantungnya sudah lengkap sejak awal dan tidak tahu kalau jantung itu sebenarnya tumbuh dari setetes darah. Bagiku, memiliki hati Phoenix ini akan menghemat banyak tenaga. Hal ini tidak berbeda dengan udara yang mengikuti arus sungai. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi kerajaan. Dalam kepemilikan mereka, hati Phoenix akan selalu tetap menjadi hati Phoenix. Meski begitu, ia masih ada gunanya, tapi mereka tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali burung Phoenix, kata Li Qiye. Bahkan kerajaan tidak dapat mencapai hal ini. Nyonya bertanya dengan heran. Di dunia pengobatan batu, sepertinya bukanlah kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan kerajaan. Li Qiye tersenyum dan tersenyum, kerajaan ini memang sangat kuat, tapi ada beberapa hal di luar jangkauan mereka. Misalnya, kitab suci kematian. Tentu saja, Li Qiye tidak mengungkapkan hal ini. Seperti yang dia katakan, meski memiliki hati, kerajaan tidak dapat menghidupkan kembali burung Phoenix. Li Qiye juga berbeda dari sebelumnya. Dengan bab kematian, dia akan mampu menyalakan kembali api kematian dan sekali lagi membangun kembali keilahian burung Phoenix untuk memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Dalam istilah lampu, jantung burung Phoenix akan menjadi inti lampu sedangkan keilahian adalah minyaknya. Li Qiye dengan lembut menamparkan nepuk rangka Phoenix itu dan merasakan jantungnya yang berdebar kencang, aku bisa memasaknya dan pada akhirnya menyatukan tubuhnya, lalu menggunakan jantungnya sehingga ia bisa membangun kembali daging dan darahnya. Dia berhenti sejenak dan mengedipkan matanya, namun, untuk membangun kembali daging dan darahnya dan mengisinya dengan keilahian, langkah ini membutuhkan esensi di bawah vena alkimia. Nyonya tidak berkomentar mengenai masalah ini. Dia mengerti bahwa tuan mudanya ingin menggunakan esensi dari urat nadi leluhur kerajaan. Namun, dia tidak mengambil tindakan karena Ming Yexue, atau mungkin orang lain. Itu jelas bukan karena kekuatan kerajaan. Nyonya bertanya, setelah memperkuat daging dan darahnya, apakah burung Phoenix akan terlahir kembali? Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak, dalam proses ini, daging dan darahnya bukanlah hal yang paling penting. Aspek terpenting adalah jiwa, atau nasib sebenarnya di mulut para pembakaran. Jiwa adalah sumber dari segalanya. Li Qiye menunjuk ke arah kepalanya dan berkata, bagi para sahabat yang mencapai tingkat tertentu, tubuh dapat dibangun kembali dan fisik dapat dibor kembali. Bahkan ketika istana takdir dihancurkan, makhluk yang cukup kuat dapat mereformasi semuanya. Namun, tanpa jiwa, tanpa nasib sebenarnya, tidak ada apapun. Semuanya akan hilang, hasilnya nihil. Nasib sebenarnya adalah segalanya. Nyonya dapat memahami alasan ini sebagai Raja Surgawi. Ini adalah sesuatu yang dipahami oleh semua orang. Seorang yang berkuasa bisa menyelamatkan dari kehancuran tubuh mereka, namun kehancuran takdir mereka yang sebenarnya melambangkan kematian yang sebenarnya. Jika kamu sudah cukup kuat, kamu bisa menggunakan satu tetes darah untuk membentuk tubuh baru. Namun, Anda tidak dapat menciptakan takdir baru yang sebenarnya begitu saja. Kecuali jika masih ada sisa fragmen jiwa yang memungkinkan untuk diperbaiki. Namun, penciptaan jiwa tidak mungkin dilakukan. Li Qiye berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan,
menciptakan keberadaan dengan kehidupan seseorang dari mana adalah sesuatu yang diserahkan kepada surga yang jahat. Hanya dia yang mampu melakukan hal seperti itu. Bagi yang lain, termasuk bahkan Kaisar Abadi, ini tetap hanya mimpi belaka. Nyonya telah belajar tentang topik penciptaan kehidupan sebelumnya, namun dia jauh dari keterlibatan seperti tuan mudanya. Li Qiye melanjutkan, saya bisa menggunakan benda dan teknik lain untuk mencuri dari surga guna mengumpulkan spiritualitas untuk Phoenix. Namun, ini pada akhirnya bukanlah jiwa atau nasib sebenarnya. Ia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk ini. Nyonya itu dengan rasa ingin tahu bertanya, apa landasan untuk mendapatkan jiwa dan takdir sejati yang menjadi miliknya? Li Qiye menunjuk ke langit dan berkata, rahasia ini hanya diketahui oleh Phoenix. Kelahiran kembali burung Phoenix melibatkan rahasia besar surga. Selama jutaan tahun, banyak makhluk tak terpecahkan telah meneliti kelahiran kembali, namun dalam bentuk aslinya, belum ada yang mampu melakukannya. Meski ada yang dipuji karena keberhasilan kebangkitannya, itu hanyalah gimik. Jika orang tersebut benar-benar mati total, maka mereka sama sekali tidak akan bisa dilahirkan kembali. Petik 2. Hanya burung Phoenix yang mampu melakukan hal itu setelah kematian sejati, inilah sebabnya mengapa kelahiran kembali melalui api dianggap sebagai kelahiran kembali yang paling sejati. Oleh karena itu, kelahiran kembali burung Phoenix diteliti secara luas oleh banyak ahli. Namun, mereka hanya menyentuh permukaan dari kedalamannya. Hanya burung Phoenix yang tetap mengetahui rahasia sebenarnya dari kelahiran kembali. Li Qiye menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasannya, Nyonya merenung lama sebelum menenangkan diri. Dia mendapat banyak manfaat dari hal ini dan bahkan merasa seolah-olah ada pintu baru yang terbuka untuknya. Dia belum pernah mencoba meneliti kelahiran kembali karena beberapa alasan. Dia masih sangat muda dan tidak terpengaruh oleh masalah ini. Ia juga belum cukup kuat untuk bisa mendalami bidang ini. Baru sekarang dia menyadari betapa sulitnya topik ini bagi banyak makhluk tak stabil yang menambahkannya sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, sang nyonya menenangkan diri dari topik kelahiran kembali dan dengan lembut bertanya, Tuan muda, saya mempunyai sesuatu dalam pikiran saya, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus menyatakan atau tidak. Li Qiye tersenyum dan dengan lembut memelihara rambutnya, Ziyan, aku tidak terlalu toleran terhadap orang lain, tapi kamu tidak perlu terlalu pendiam. Nyonya itu tidak bisa menahan senyumnya yang lembut setelah begitu dihargai oleh tuan mudanya. Dia berkata dengan serius, Tuan muda, meskipun Periming untuk sementara dapat menghentikan leluhur kerajaan, saya tidak percaya mereka akan menyerah. Periming tidak berkuasa dan jelas tidak cukup kuat untuk menghalangi para leluhur. Skenario terburuknya adalah nenek moyang akan kembali memunculkan kepala jeleknya. Ini mungkin hanya masalah waktu saja. Nyonya yang mengatur negaranya sendiri dan memahami masalah ini dengan sangat baik. Dia mengingatkan tuan mudanya agar dia bisa bersiap, jangan sampai rasa terlalu percaya diri menjadi kematian. Ziyan, kerajaan bukanlah masalah di sekitarnya. Li Qiye tersenyum lembut, saya tidak harus memilih alchemy vein untuk membangun kembali tubuh Phoenix. Ada 3 pembuluh darah leluhur di dunia pengobatan batu, bukan? Tentu saja, saya pribadi ingin mereka berusaha menimbulkan masalah sehingga saya dapat dengan adil merobek pembuluh darah leluhur mereka. Ada beberapa orang di kerajaan alkimia yang menjadi tidak sabar, berbeda dengan klan Jianlong. Beberapa nenek-neneknya cukup nyaman. Li Qiye tersenyum meremehkan, saya tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka selalu ingin kembali ke dunia. Namun, mereka lupa siapa yang telah memaafkan mereka dan membiarkan mereka ada di masa lalu, membiarkan tanah mereka tidak menjadi milik mereka. Tatapan tajam mematikan yang mengerikan terpancar dari mata Li Qiye setelah mengatakan ini. Nyonya itu sedikit mengejutkan. Kata-kata yang diketahui ini mengungkapkan beberapa informasi yang tidak ada di dunia. Hingga saat ini, eksistensi terkuat di dunia pengobatan batu masih sangat dirahasiakan. Kerajaan alkimia, klan Jianlong, dan benteng Beastmaster, semua raksasa ini sangat tertutup. Hanya Heavenhoof Ravine yang merupakan yang memuatnya. Faktanya, banyak penggarap percaya bahwa kerajaan sudah berdiri di puncak dan tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Oleh karena itu, mereka bersembunyi dari dunia dan memilih untuk tidak berkompetisi. Tentu saja, ada juga beberapa eksistensi lama yang berpikir bahwa ada alasan untuk menerangi.
mereka, tapi tidak ada yang tahu alasan pastinya. Setelah mendengar tuan mudanya, Nyonya Ziyan samar-samar dapat mengambil beberapa informasi kuno, sebuah rahasia yang menghancurkan bumi di balik mengapa raksasa ini memilih untuk bertindak seperti ini. Ziyan, kamu tidak perlu memikirkanku. Li Qiye tersenyum, kali ini hanya peringatan bagi kerajaan. Tidak sulit untuk menghancurkannya. Jika mereka tidak mengetahui kehidupan dari kematian, maka hanya dapat dikatakan bahwa mereka bertanya. Nyonya itu menghela nafas dengan lembut. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan tuan mudanya, dia mengerti bahwa jika kerajaan alkimia ingin mencoba lagi, maka itu adalah akhir dari bunuh diri dan perbuatannya sendiri. Tuan mudanya sudah siap. 5 hari berlalu dengan cepat. Akhirnya, di bawah sorotan banyak orang, konfrontasi antara Li Qiye dan Dewa Alkimia Rambut Putih telah tiba. Di atas puncak yang ditunjuk, banyak pembudidaya telah ditemukan, terutama para alkemis. Para alkemis ini tidak akan pernah melewatkan duel tingkat atas seperti ini agar mereka tidak menyesalinya seumur hidup. Area di luar puncak bahkan lebih padat, dengan banyak lapisan pembudidaya. Banyak ahli datang terbang dari cakrawala yang jauh. Bahkan para leluhur yang tidak mau menunjukkan wajahnya tidak punya pilihan selain berada di sini. Jika ada hal yang bisa menggoda para kakek tua ini, obat berumur panjang pasti ada di antara mereka. Orang-orang ini sangat menginginkan obat jenis ini. Yang pertama muncul adalah Yuan Chaihe. Dia telah menyiapkan 2 kumpulan bahan kaisar untuk duel tersebut. Mereka telah dipilih dengan cermat dan mampu menampilkan sepenuhnya kemampuan para peserta. Alkemis berambut putih itu datang tepat pada waktunya sebelum orang banyak. Jubahnya berkibar di udara, membuatnya tampak gagah. Rambut hitamnya yang mempesona akan menjadi objek fokus kapanpun atau kemanapun dia pergi. Sulit bagi orang lain untuk tidak memperhatikannya. Namun, kedatangannya tepat waktu sungguh menakjubkan. Dalam 5 hari terakhir, dia bisa saja melarikan diri, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya dan tiba tepat waktu. Orang harus mengakui bahwa dia memang orang yang sombong dan sombong. Dalam hal ini, Cao Guoyao tidak bisa dibandingkan karena dia ingin segera melarikan diri setelah kalah. Li Qiye akhirnya datang. Dia duduk di gerbongnya saat kereta itu perlahan tiba. Di sebelahnya ada Nyonya dan Tai Yi sebagai sopirnya. Hari ini, Tai Yi tetap tidak mencolok dan masih menjadi pengemudi, tetapi tidak ada yang berani memandangnya dengan meremehkan. Beberapa bahkan merasa kagum. Sebagai eksistensi yang mampu melawan leluhur alkimia Xian, orang dapat dengan mudah membayangkan kekuatannya. Setelah mencapai puncaknya, semua mata tertuju pada Li Qiye dan bernyanyi alkemis. Seluruh adegan tiba-tiba menjadi hening ketika para penonton menahan napas untuk mengantisipasi duel tersebut. Pada saat ini, gerbong lain perlahan bergerak maju. Saat mencapai puncak, keindahan tertinggi muncul. Itu adalah Ming Yexue dari Kerajaan Alkimia. Peri Ming juga ada di sini. Suasana berubah setelah banyak orang melihatnya. Dia segera menarik perhatian mereka, dan banyak pria muda yang terpesona padanya. Seorang pria muda berkata sambil mabuk, kami akhirnya dapat melihat penampilan ilahinya lagi. Tidak peduli hasil duel ini sudah sepadan. Ming Yexue selalu terdengar rendah hati dan jarang menunjukkan wajahnya. Hanya sedikit yang bisa melihat penampilan aslinya, tapi dia baru saja muncul 2 kali, jadi bagaimana mungkin generasi muda tidak bersemangat? Hari ini, saya merasa terhormat menjadi wasit duel ini setelah menerima permintaan tersebut. Jika semua pihak sudah siap, maka kita bisa mulai. Ming Yexue yang mempesona berbicara dengan suara yang sangat menyenangkan. Tentu saja, dia tidak diundang oleh Li Qiye. Permintaan itu datang dari sang alkemis berambut putih karena takut Li Qiye akan mengingkari taruhannya. Karena Li Qiye sangat kuat, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa jika itu terjadi, jadi dia meminta Ming Yexue menjadi wasitnya. Dia adalah keturunan utama Kerajaan Alkimia. Kerajaan itu terkenal dengan dao meyakinkannya, ditambah lagi dia cukup berpengaruh. Tidak ada yang lebih baik daripada kehadirannya di sini sebagai saksi. Tentu saja, Li Qiye tidak keberatan sama sekali. Jika sang alkemis benar-benar membutuhkan Ming Yexue di sini, Li Qiye tidak akan menolak permintaannya. Alkemis berambut putih itu menarik napas dalam-dalam. Dia sangat bersemangat saat ini, mengeluarkan aura yang tajam seolah-olah dia adalah penguasa segala sesuatu.
Dia sebenarnya sangat percaya diri dalam hal umur panjang obat, semuanya ada dalam genggamannya. Sang alkemis berada pada kondisi puncaknya. Sambil menunjukkan kesiapannya, dia menantang Li Qiye, "Aku siap, bagaimana denganmu, Li Qiye?" "Aku," Li Qiye yang periang dengan malas berkata, "saya siap kapan saja. Jika Anda siap, maka kita bisa mulai." Melihat tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak, Ming Yexue mengumumkan, "Maka duel ini akan dimulai." Yuan Chaihe membuka dua kumpulan bahan karakteristik yang telah disiapkan dan memajangnya di depan banyak orang. Bahan-bahan ini semuanya berumur 3 juta tahun atau lebih. Setelah dibaringkan, area penutupnya dipenuhi aroma obat. Banyak orang yang tertarik setelah melihat kedua batch tersebut. Kerumunan yang tak terhitung jumlahnya tidak akan mampu dikumpulkan hanya satu kelompok penuh, apalagi dua kelompok penuh. Taman Tenang sungguh luar biasa, benar-benar layak mendapatkan reputasinya sebagai garis keturunan paling ahli dalam budidaya tanaman. Salah satu penonton memuji dengan takjub. Di bawah kepemimpinan Ming Yexue, beberapa alkemis terkenal dari generasi sebelumnya memeriksa dua kumpulan bahan. Setelah diperiksa, mereka menemukan bahwa tidak ada masalah terkait sari roh dari tanaman tersebut. Akhirnya, Li Qiye dan sang alkemis masing-masing memilih satu kelompok. Sang alkemis menjadi sangat percaya diri setelah mengambil ramuannya. Dia siap sambil bertarung menatap Li Qiye dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai kuali kita." "Tidak, kamu harus mulai dulu." Li Qiye dengan lembut meyakinkan dan berkata, "Saya tahu Anda sangat percaya diri, tetapi jika saya membuka kuali saya terlebih dahulu, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk memulai penyempurnaan Anda. Karena kasusnya seperti ini, sebaiknya saya biarkan Anda memulai terlebih dahulu untuk benar-benar fokus pada penyempurnaan kumpulan umur panjang ini. Saat itu belum terlambat untuk giliranku, dan orang lain tidak bisa mengatakan aku tidak memberi kesempatan." "Kamu," sang alkemis menjadi merah setelah mendengar ini. Dao menjelaskan bahwa dia yakini dipandang dengan hina oleh Li Qiye, yang memicu kemarahannya. Bahkan alkemis terkuat di kerajaan alkimia atau bahkan di seluruh dunia tidak akan berani memperlakukannya dengan begitu hina. Semua penonton merasa Li Qiye terlalu percaya diri. Meskipun banyak dari mereka yang mengakui bahwa Li Qiye memiliki metode yang luar biasa dan mampu melawan kerajaan alkimia sendirian, tidak ada seorang pun yang boleh memandang rendah sang alkemis berambut putih ketika berbicara tentang obat berumur panjang. Tapi sekarang, sepertinya Li Qiye sama sekali tidak melihatnya. Sang alkemis menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di dalam hatinya sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, "Baiklah, karena kamu mengizinkanku memulainya dulu, maka aku akan membuka kualinya. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekalahan yang saya janjikan." Sang alkemis pada akhirnya tetaplah seorang yang ajaib. Dia meredam amarahnya dalam waktu singkat dan sekali lagi memasuki kondisi puncaknya yang paling murni. Agak menarik, ini adalah seorang alkemis sejati, murni dan penuh percaya diri. Li Qiye menatap sang alkemis dan tidak memujinya, "Aku sebenarnya menyukaimu. Kamu jauh lebih kuat dari Cao Guoyao itu." Kata-kata Li Qiye bukanlah sebuah ringkasan. Mengenai mentalitas seseorang selama penyempurnaan, sang alkemis jauh lebih kuat daripada Cao Guoyao. Dia bahkan lebih keras kepala dan murni dalam hal spesifikasi sementara Cao Guoyao menghabiskan banyak pemikirannya pada skema dan rencana. Sang alkemis secara resmi mengeluarkan kuali surgawinya. Dengan dengungan, hukum universal jatuh seperti air terjun saat keluar, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Kuali tersebut, di tengah hukum-hukum ini, bagaikan gunung dewa, megah dan menjulang tinggi. Itu memancarkan aura yang sangat besar seolah-olah seorang raja sedang berdiri di sana. Hanya kuali ini saja sudah cukup bagi orang lain untuk merasakan rasa hormat. Kuali surgawi milik Kaisar Alkimia 100 penyempurnaan. Bahkan mereka yang pernah melihatnya sebelumnya pun takjub melihatnya sekali lagi. Kuali sang alkemis adalah milik Kaisar Alkimia 100 penyempurnaan. Kuali ini saja sudah cukup untuk membuat semua alkemis di dunia ini mengeluarkan air liur. Legenda menyatakan bahwa Kaisar adalah tanaman rambat alkimia 100 penyempurnaan yang tercerahkan di Dao. Saat dia masih hidup, dia sangat mahir dalam penyempurnaan obat berumur panjang, dan dia meninggalkan sebuah kuali yang merupakan harta tertinggi untuk ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang mendambakan kuali ini. Namun,
Meski kuali ini tak terduga, tidak sembarang orang bisa mewarisinya. Bahkan keturunan klan Bailian belum tentu bisa menggunakannya. Keturunan dari setiap generasi ingin mewarisi kuali ini, tetapi mereka tidak dapat memperoleh pengakuannya. Dalam sejarah klan, hanya ada sedikit keturunan yang berhasil mendapatkan pengakuannya, dan alkemis berambut putih dikenal oleh kuali ini pada usia yang sangat muda. Ketika sampai pada keahliannya yang luar biasa dan tiada taranya dalam menciptakan obat-obatan yang berumur panjang, kuali ini memainkan peran yang tidak kecil di dalamnya. Awal, setelah menerima sinyal Ming Yexue, sang alkemis segera membuka kualinya dan menambahkan bahan-bahannya. Dia bergerak sangat cepat dengan penguasaan yang luar biasa. Dari penambahan bahan, pengendalian kebakaran hingga proses penyempurnaan, semuanya dilakukan dalam satu gerakan tanpa bantuan asisten. Meskipun kualinya tersembunyi sehingga tidak ada yang bisa memata-matai proses pemurnian atau teknik pengendalian tembakan, setiap tindakannya yang terlihat membuat penonton takjub. Hal ini terutama berlaku bagi para alkemis yang berpengetahuan luas. Mereka menikmati kemahiran halusnya. Meskipun tidak bisa mencuri formula pil atau teknik pengendalian api dari sang alkemis, tindakan normalnya mulai dari menambahkan obat-obatan dan mencampurkan cairan hingga manipulasi api memungkinkan mereka mempelajari banyak hal. Di hadapan banyak orang, sang alkemis tetap tenang. Setiap tindakan dan perubahan kendalinya penuh percaya diri. Seolah-olah dia tidak sedang memurnikan pil melainkan hanya berjalan-jalan santai. Gayanya membuat banyak alkemis kagum. Mereka merasa bahwa dia tidak hanya melakukan alkimia tetapi juga menciptakan sebuah karya seni yang sempurna. Menit berganti hari. Meski matahari terbit dan terbenam, puncaknya tetap sepi. Bahkan bisa dikatakan keseluruhan kota alkimia sunyi. Mata yang tak terhitung banyaknya menyaksikan sang alkemis menyempurnakan obat sepanjang-panjangnya. Ini adalah tingkat kaisar, jadi siapapun akan memberikan perhatian penuh. Setelah selesai, ini pasti akan menjadi kumpulan yang layak diidam-idamkan. Momen kunci akhirnya tiba ketika sang alkemis hendak memasukkan bahan terpenting ke dalam kuali, darah berumur panjang. Saat darah berumur panjang mengalir ke bawah, warna kuning mengkilap muncul seolah-olah tidak ada yang lebih mempesona dari pancarannya. Raungan dahsyat menggema seperti badai yang tak henti-hentinya dan ganas, seolah-olah seekor binatang ingin menjungkirbalikkan seluruh negeri ini. Ini adalah darah berumur panjang yang berumur lebih dari 3 juta tahun, umur semangat panjang jenis ini sangat kuat saat masih hidup. Meski sudah mati, darah berumur panjang masih mengandung niat kuatnya. Itu berubah roh menjadi kuat yang ingin meminjami kuali untuk melarikan diri. Ini adalah ujian kemampuan seorang alkemis. Pada saat ini, energi darah melonjak secara alkemis ke langit. Di dalam tangan terdapat tanda yang menentukan. Saat rune ini tercetak di kuali, ia segera mengaktifkan kekuatan besar kuali. Kuali yang dulunya milik kaisar merendahkan agung ini secara langsung memancarkan kekuatannya untuk menekan darah lolongan. Saat sang alkemis berdiri kokoh di tanah ini, dao sertifikat muncul miliknya dengan pohon dewa di mana-mana bersamaan dengan aliran api sejati. Sang alkemis menggunakan daunnya untuk terhubung ke langit dan bumi untuk meminjam momentumnya. Pada saat ini, momentum kota alkimia tampak berada di bawah kendalinya. Momentum yang dikombinasikan dengan kuali ini memungkinkan sang alkemis menekan darah dalam jangka waktu anjang dan menyalurkannya dalam waktu singkat. Luar biasa, dao mencerminkan yang mampu memanfaatkan momentum dunia. Para alkemis yang lebih tua menghujaninya dengan pujian. Beberapa alkemis pesona sementara yang lain mabuk oleh teknik alkemis rambut putih. Meskipun mereka tidak bisa mencuri apapun, mereka memperoleh banyak pengalaman dalam penyempurnaan pil. Setelah sang alkemis menyiarkan semua umur panjang, semuanya tampak berubah. Dalam sepersekian detik, seluruh bukit dalam radius 100 juta diliputi oleh energi yang ditentukan. Bab novel baru diterbitkan pada. Di dalam energi mengindikasikan ini terdapat aroma tanaman obat. Siapapun yang mencium aroma ini akan menjadi bersemangat dan segar serta merasa seperti puluhan tahun lebih muda. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Terlebih lagi, saat energi berubah menjadi lebih padat, suara gemuruh terdengar menggema di dalam seolah-olah ada binatang dewa yang mengintai di sekitarnya. Penonton bisa merasakan kehadiran mereka yang kuat. Obatnya akan segera terbentuk. Para penonton bahkan lebih tegang daripada bernyanyi alkemis.
Banyak orang berharap kedua belah pihak berhasil menyempurnakan obat jangka panjang, tidak peduli bagaimana kompetisi berakhir. Akhirnya awan berkumpul di langit hingga membentuk lautan. Sebuah pusaran muncul di atas sang alkemis, mengeluarkan suara yang semakin keras. Ini bukanlah pengurangan umur panjang, ini adalah peringatan kehancuran. Jika dia bisa menahan peringatan kekalahan, maka obatnya pasti bisa terbentuk. Seorang alkemis dari generasi sebelumnya berseru setelah melihat ekosistem di dalam awan yang semakin membesar. Pengurangan umur yang panjang, sederhananya, adalah sebuah kesengsaraan. Saat pengobatan suci atau kaisar akan segera terjadi, pengurangan umur panjang akan menjadi sangat berbahaya. Jika sang alkemis tidak mampu menekannya, maka ia akan mempertahankan nyawa mereka. Apalagi jika berhasil menghidupkan nyawa sang alkemis, maka khasiat obatnya justru akan semakin kuat. Namun, upaya yang gagal untuk menyalakan alkemis akan mengakibatkan kegagalan batch tersebut. Apapun yang terjadi, ketika sang alkemis tidak bisa mengendalikan kuali mereka dan membiarkan munculnya pengurangan umur panjang, mereka akan kehilangan sebagian umur mereka. Situasi seperti ini sangat berbahaya dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Peringatan kekaisaran adalah fenomena yang hanya terjadi pada obat-obatan kaisar. Selama proses penyempurnaan, meskipun sang alkemis dapat menangani pengurangan umur panjang, ini tidak berarti batch tersebut akan berhasil dihasilkan. Namun, begitu peringatan kehancuran muncul dan disetujui, obatnya pasti akan terbentuk. Peringatan pengumuman berarti bahwa kumpulan obat berumur panjang ini telah dikirimkan ke langit. Ini menandakan kualitas obatnya luar biasa. Hanya obat-obatan kaisar berkualitas tinggi yang dapat menimbulkan peringatan penyakit. Dengan peringatan kekalahan ini, obat ini benar-benar memiliki kualitas terbaik. Bahkan para leluhur pun tidak bisa lagi dengan tenang duduk di kursinya. Bagi mereka yang membutuhkan obat jenis ini, mereka rela membayar mahal. Peringatan perdamaian akhirnya terwujud. Sebuah rune turun dari pusaran, menciptakan suara mendengung yang besar. Suara ini sangat unik dan hanya dimiliki oleh Dao spesifik. Mirip dengan suara langit atau nyanyian bidadari. Saat suara ini muncul, rune menyimpulkan terjun lurus ke bawah sambil membawa momentum yang kuat. Saat turun, suara peringatan transkripsi terus berlanjut seolah-olah sedang berlangsung olah meminta obat di dalam kuali. Membuka, alkemis berambut putih menjadi serius setelah mendengar suara ini. Dia berteriak dan menyebabkan kuali mengeluarkan hukum universalnya bersama dengan api kuali untuk melindungi obat di dalamnya. Dengan ledakan yang keras, sumber api dari kuali tersebut adalah kumpulan api yang menjulang tinggi seperti letusan gunung berapi. Neraka ini berubah menjadi anjing surgawi yang mengerikan. Ia berteriak lalu membubung ke langit untuk menghadapi peringatan invasi yang turun secara langsung. Teknik Kaisar Abadi Bailian, anjing surgawi pemakan matahari. Seorang alkemis yang akrab dengan klan Bailian diliputi emosi setelah melihat teknik ini. Legenda menyatakan bahwa ini adalah teknik pamungkas klan Bailian. Dari generasi ke generasi, sangat sedikit anggota klan yang berhasil melatih teknik ini, tapi alkemis berambut putih telah melakukan hal itu. Anjing itu berlari ke langit dan meningkatkan peringatan pemerintahannya sepenuhnya. Dalam sekejap, serangkaian ledakan terjadi di dalam tubuh anjing itu seolah-olah akan hancur berkeping-keping karena peringatan tersebut. Kuali di bawah kendali sang alkemis juga dipengaruhi oleh serangan balik yang kuat ini, membuatnya tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Dengan sikap yang serius, energi darah sang alkemis mencapai titik tertinggi saat dia menggunakan dao meyakinkan yang paling diperkuat untuk menghentikan agar tidak runtuh. Dengan ledakan terakhir, retakan muncul di sekitar tubuh anjing itu. Namun, tidak ada hal lain yang terjadi setelahnya. Awan di langit juga menghilang seiring dengan peringatan imperialisme. Itu adalah salah satu peringatan kehancuran. Seorang alkemis berkomentar, ini sungguh menakjubkan karena peringatan kekuasaan yang sangat jarang. Peringatan pemerintahan memiliki total 9 suara. Semakin banyak peringatan penyakit yang disuarakan, semakin baik pula obat yang berumur panjang. Namun, kesulitan untuk berhasil menerjemahkan obat pun semakin meningkat. Ini karena peringatan kekuasaan yang lebih tinggi jauh lebih kuat. Setelah teriakan lagi, anjing surgawi berubah menjadi api dan masuk kembali ke dalam kuali. Kesuksesan. Banyak orang yang gelisah tidak bisa menahan diri untuk tidak berlindung setelah melihat pemandangan ini.
Sekelompok leluhur juga menyumbangkan penuh semangat, satu lagi obat umur panjang yang bagus. Alkemis berambut putih itu akhirnya membuka kuali untuk mengeluarkan obatnya. Dia menyimpan obatnya di dalam kantong sebelum menenangkan sumber api dan mengingat kualitasnya. Ini sungguh tidak mudah. Ini adalah obat jangka panjang dengan peringatan penyakit. Apalagi alkemis legendaris yang lebih tua tentu saja belum mampu menyempurnakan tingkat pengobatan ini. Suasana yang menyenangkan itu menular. Peri Ming dan tuan-tuan, mohon nilai obatnya. Setelah menangani semuanya dengan benar, alkemis berambut putih itu dengan sungguh-sungguh membuka kantongnya, dan obatnya akhirnya muncul di hadapan semua orang. Lapisan bola terang muncul. Lampu-lampu ini saja sudah cukup menggiurkan. Di dalam kantong itu ada benda berbentuk anjing surgawi yang sedang beristirahat. Tampaknya hidup, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ini adalah obat berumur panjang yang telah terbentuk, sungguh tak terduga. Ini memang anjing surgawi, simbol paling terkenal dari klan Bailian. Bahkan mereka yang tidak tahu banyak tentang pemandangan menakjubkan dengan pemandangan ini. Obat berumur panjang yang dapat berbentuk fisik hanya ditemukan di tingkat kaisar. Apalagi harganya puluhan bahkan 100 kali lipat lebih mahal dari obat biasa. Meskipun fenomena ini tidak meningkatkan efek pengobatan, hal ini dapat menyeimbangkan resistensi pengguna. Misalnya, setelah seorang pandai menggunakan satu, penggunaan kedua untuk sementara waktu akan menjadi kurang efektif. Apa yang seharusnya menambah umur mereka 100 tahun kini hanya menjadi 50 atau bahkan kurang. Namun cerita lain untuk obat dengan bentuk khusus. Mereka dapat melewati perlawanan dan memungkinkan pengguna memperoleh 60 hingga 70 tahun lagi. Dalam sekejap, banyak orang menahan napas, menunggu Ming Yexue dan alkemis tua terkenal menilai obatnya. Para leluhur semakin cemas karena mereka pasti menginginkan obat setingkat ini. Akhirnya, Ming Yexue dan yang lainnya mencapai kondisi sementara semua orang mengungkapkan mereka dan menunggu pengumuman mereka. Sementara itu, sang alkemis berambut putih sangat yakin dengan obat sepanjang-panjangnya. Dia memiliki senyuman di wajahnya saat dia melihat ke arah para juri. Dia tahu bahwa kumpulan ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah dia sempurnakan, dan tidak ada generasi muda yang bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Akhirnya, seorang alkemis tua membuat pengumuman di hadapan banyak orang yang bersemangat. Setelah kami memeriksa obat ini secara kolektif, kami sampai pada kesimpulan dengan suara bulat, ini adalah kumpulan obat dengan kualitas terbaik. Mengenai kekuatan obatnya, kami tidak punya jawaban untuk dunia Dewa Raja dan God King serta orang-orang dengan rentang hidup yang layu. Sedangkan bagi mereka yang masih memiliki sisa umur darah yang panjang, jika mereka setara dengan tingkat keberadaan abadi, maka obat ini akan mampu meningkatkan umur mereka sebanyak 200 tahun. Tentu saja, ini untuk dosis pertama. 200 tahun. Banyak orang terharu setelah mendengar ini. Bagi seorang teladan yang hampir mati, 200 tahun sudah cukup lama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keampuhan obat-obatan ini. Misalnya saja budidaya, semakin tinggi wilayahnya, semakin lemah efek pengobatannya. Ini karena pengguna yang kuat memiliki darah berumur panjang yang lebih kuat, sehingga mereka membutuhkan obat yang lebih kuat untuk memadatkan tetesan darah panjang yang baru. Bagaimana jika ini adalah kali kedua menggunakan obat tingkat kaisar? Nenek moyang kekuatan besar tidak mau bertanya setelah mendengar hasilnya. Banyak ahli di sini yang pernah menggunakan obat panjang sebelumnya, jadi mereka ingin mengetahui detail pastinya agar tidak menyesal membayar harga yang sangat mahal untuk kumpulan obat ini. Alkemis tua menjawab, ini sulit ditentukan. Dengan asumsi bahwa semua kondisinya tetap sama dan ini adalah penggunaan kedua, itu seharusnya dapat meningkatkan umur seseorang sebanyak 50 hingga 80 tahun. Namun, karena obat khusus ini telah berubah menjadi anjing surgawi, obat ini akan mampu menyeimbangkan sejumlah resistensi sehingga obat ini dapat menambah 70 hingga 90 tahun umur Anda. Bagaimana jika ini yang ketiga? Seorang leluhur yang lebih kuat bertanya. Faktanya, setelah mencapai alam teladan, leluhur manapun akan berusaha mendapatkan obat berumur panjang. Semua teladan lama ini pernah menggunakan obat umur panjang sebelumnya. Mereka yang memiliki warisan besar akan mengkonsumsinya puluhan kali lipat, sehingga menghasilkan perlawanan total. Ketiga nanti, alkemis tua itu merasa ragu-ragu, seseorang tidak dapat menentukan ini.
Jika Anda memang menginginkan jawaban dari saya, maka 10 tahun untuk penggunaan ketiga, atau bahkan mungkin 1 tahun saja. Ini hanyalah perkiraan karena saya tidak dapat memastikannya. Hal ini selalu terjadi pada obat-obatan yang berumur panjang dan hasil yang semakin berkurang setelah penggunaan berulang kali. Baiklah, serahkan saja pada seseorang yang bisa menggunakannya. Nenek moyang dengan latar belakang luar biasa ini menghela nafas kecewa setelah mendengar jawaban ini. Nenek moyang seperti ini telah mengonsumsi terlalu banyak obat sehingga efek dari obat jenis ini sangat kecil hingga dianggap sepele. Dalam situasi saya sendiri, saya berpikir bahwa hidup selama 100 tahun lagi seharusnya tidak menjadi masalah bagi kelompok ini. Salah satu nenek moyang menjadi sangat bersemangat untuk bertanya. Ini harus dibeli jika memungkinkan. Pil dalam bentuk anjing surgawi yang mengalami satu peringatan kekalahan obat umur panjang tingkat kaisar dengan kualitas seperti ini sulit didapat. Kecuali kerajaan alkimia atau klan Jianlong menjual inventaris mereka, yang terbaik adalah pembebasan sesegera mungkin. Lebih dari satu leluhur, bahkan mereka yang pernah menggunakan obat berumur panjang 1 atau 2 kali pun tertarik. Bagi mereka, meskipun harganya sangat mahal, mereka tetap akan mengeluarkannya meskipun itu hanya akan menambah umur 1 tahun mereka. Bagi mereka yang hampir mati seperti mereka, harta menjadi tidak berharga. Hanya umur mereka yang berharga. Dalam waktu dekat, banyak pihak yang berharap pertikaian ini bisa berakhir lebih awal sehingga proses pembelian bisa dimulai. Setelah penilaian, alkemis berambut putih yang bahagia itu kembali dan berkata dengan nada yang dalam, "Li Qiye, giliranmu." Namun, setelah berbalik, dia hanya melihat Li Qiye tertidur di gerbongnya. Adegan ini membuatnya marah. Sikap Li Qiye hanya memperlakukannya dengan hina. Hingga saat ini, semua orang sibuk dengan penyempurnaan pil sang alkemis dan hampir melupakan kehadiran Li Qiye. Tapi sekarang, tertidur saat duel membuat banyak dari mereka tidak bisa berkata-kata, mereka merasa Li Qiye terlalu keterlaluan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Dewa Alkimia Rambut Putih? Ini adalah obat kaisar dalam bentuk anjing surgawi dengan satu peringatan kekalahan. Seseorang merasa sangat kesal dengan Li Qiye dan parkir. Madame Ziyan, yang sedang menunggu di samping Li Qiye, dengan lembut membangunkannya. Dia bangkit dan bertanya, "Sudah berapa lama saya tertidur?" "Untuk beberapa waktu sekarang." Nyonya itu dengan lembut membantu berdiri, "Bangsawan muda, ini giliranmu." Li Qiye turun dari kereta dan menyalakan obat kaisar sang alkemis sambil mengangguk, "Lumayan, bisa menyempurnakan obat kaisar hingga tingkat ini di usia yang begitu muda, pasti layak disebut sebagai alkemis surgawi." Namun, mengaku sebagai dewa menilai itu terlalu egois. Kata-kata Li Qiye membuat sang alkemis kesal, jadi dia menjawabnya dengan memohon. Sang alkemis tidak tahu bahwa ini sudah merupakan penilaian yang sangat tinggi dari Li Qiye. Ini adalah Li Qiye yang menunjukkan penghargaannya terhadap bakat. "Bagaimana kalau kamu memulainya?" Sang alkemis berkata dengan tidak sabar setelah melihat sikap acuh tak acuh Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan menatap Ming Yexue. Dia menganggukkan kepalanya, mendorong Ming Yexue untuk mengumumkan, "Kamu bisa mulai sekarang." Li Qiye memanggil Myriad Heavenly Cauldron miliknya dan dengan santai melemparkan semua bahan ke dalamnya kecuali darah berumur panjang. Apakah dia gila? Banyak orang yang tercengang setelah melihat penambahan bahan secara cepat. Alkimia macam apa ini? Sudah menjadi rahasia umum bahwa metode penambahan bahan pun merupakan bidang studi. Kapanpun menambahkan hal-hal tertentu, seperti air suci, diperlukan perhatian. Satu langkah yang salah akan mengakibatkan hancurnya sejumlah bahan. Tapi sekarang, Li Qiye melemparkan segalanya ke dalamnya kecuali darah dalam jangka waktu yang lama. Ini terlalu berat untuk diterima. Apa yang membuat penonton semakin tercengang adalah saat ini, kuali Li Qiye seperti kehabisan daya. Nyala apinya lemah dan sepertinya bisa padam kapan saja saat membakar tumbuhan. Apakah ini masih menjelaskan? Penonton tercengang. Ini tidak mirip dengan kehalusan melainkan hanya memanggang bahan-bahan sederhana. Mata air emas, embun penyu suci, buah pil murni, rumput maple perak, masing-masing bahan ini terbakar dari dalam keluar. Yang lebih aneh lagi adalah nyala api ini berkedip-kedip seolah-olah terbakar dengan kayu bakar basah. Hal ini membuat para penonton sangat khawatir akan padam sewaktu-waktu. Proses sederhana ini ternyata sangat menakutkan.
Penonton yang gugup merasa bahwa Li Qiye gila karena mencoba hal seperti itu dengan nyala api yang lemah ini. Itu mirip dengan penyiksaan, beberapa orang merasa bahwa kegagalan Li Qiye sudah pasti. Mereka mulai merasakan sakit karena bahan-bahan ini berumur lebih dari 3 juta tahun. Harta yang tak ternilai harganya. Akhirnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Nyala api lemah yang bisa padam kapan saja ini akhirnya membakar bahan-bahannya, meninggalkan sari sebenarnya di dalam kuali. Mata air emas diubah menjadi setetes cairan emas. Embun penyu suci menghasilkan salep seperti batu giok seukuran kuku. Pilfurt murni sekarang secangkir menjadi kecil air hijau, dan silver maple grass hanya memiliki sedikit esensi encer yang tersisa juga. Esensi obat yang berbeda ini terpisah satu sama lain, menghilang, lalu tiba-tiba menyatu menjadi satu. Dalam sekejap mata, esensi baru yang dimurnikan muncul dari dalam. Sekali lagi, orang-orang tercengang karena tidak ada seorang pun yang meramalkan hasil ini, terutama ketika esensi dari berbagai kesamaan bersatu dalam harmoni tanpa sedikit pun tanda-tanda kelainan. Proses ini terlalu sulit untuk dibayangkan. Ini adalah api halus yang mistis. Ming Yexue dengan emosional menyatakan, api ilahi berbintang pil yang menakjubkan sementara api halus mengandung esensi surgawi. Sebagian besar nyala api mudah didapat, tetapi nyala api yang halus tetap sulit dipahami semua orang. Tidak ada alkemis yang memahami komentar Ming Yexue. Bahkan ada yang berspekulasi aneh karena jenis api lemah ini bukanlah pengetahuan umum tentang api kuali. Namun, Ming Yexue menatap Li Qiye dengan takjub karena dia telah mendengar sebuah legenda tertentu, sebuah legenda yang dengan susah payah dikejar oleh generasi-generasi alkemis terbaik kerajaan. Nyala api halus melemahkan esensi surgawi. Teknik rahasia legendaris ini hanya dikuasai oleh satu orang selama ribuan tahun tanpa akhir, dewa alkimia yang legendaris. Banyak alkemis dari kerajaan telah mencoba selama ini, tapi tidak ada yang berhasil. Namun, Li Qiye sebenarnya menggunakan api halus untuk mengeluarkan esensinya. Bagaimana mungkin Ming Yexue tidak terkejut dengan hal ini? Gadis kecil ini masih yang paling berpengetahuan. Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan pujiannya. Sangat sedikit orang yang bisa mengenali metodenya, apalagi memahaminya. Dia kemudian melemparkan darah umur panjang ke dalam kuali menuju semua ramuan obat yang berbeda. Ketika semua orang mengira darah umur panjang akan menjadi ganas dan mencoba melarikan diri dengan membalik kuali, darah itu malah berlari kencang seperti kuda jantan. Ia melompat-lompat sambil bercanda lalu berguling-guling di dalam esensi seolah-olah ia terlalu bersenang-senang. Akhirnya, darah berguling-guling di dalam saripati yang bercampur seperti kuda jantan yang berguling-guling di lumpur. Ia menikmati perasaan bahagia ini. Seluruh proses itu tidak disertai dengan kekerasan, bertentangan dengan apa yang dibayangkan orang banyak. Seolah-olah ini adalah tatanan alami. Darah akhirnya bergabung dengan esensi yang berbeda seperti salju yang bertemu musim semi. Perlahan-lahan meleleh dalam proses yang sangat hangat tanpa tanda-tanda pembalasan yang sengit. Tidak ada yang bisa menggambarkan pikiran mereka dengan kata-kata. Keterkejutan dan keheranan adalah hal biasa bagi mereka yang menyaksikan pemandangan ini seperti salju bertemu musim semi, kehangatan, seluruh prosesnya tampak sangat alami dan memberikan perasaan senang kepada orang-orang. Saat darah berumur panjang meleleh, ramuan obat baru di dalam kuali perlahan mengalir turun seperti mata air. Rupanya saat ini, ia memiliki kehidupannya sendiri. Sambil menyaksikannya mengalir, orang lain bisa merasakan darah di dalam tubuh mereka mengalir, beresonansi dengan ritme yang sama juga. Banyak yang tenggelam dalam adegan ini dan lupa bahwa ini adalah duel. Dulu pada masa pemurnian alkemis rambut putih, orang-orang di sini juga bingung dalam prosesnya. Namun, kedua perasaan itu memabukkan itu sangat berbeda satu sama lain. Orang-orang tersesat dalam teknik penyempurnaan dan penguasaan hebat sang alkemis. Setiap tindakannya penuh keindahan. Bahkan mereka yang bukan alkemis pun bisa memahami makna di balik gerakannya. Kemurnian Li Qiye berbeda. Meskipun orang-orang juga mabuk karena keajaibannya, mereka melupakan tindakan Li Qiye. Tidak ada yang memperhatikan penguasaan apinya atau bagaimana dia mengendalikan kualinya. Saat ini, satu-satunya hal yang terlihat di mata mereka hanyalah perubahan ramuan di dalam kuali. Seolah-olah adegan yang terjadi telah berubah menjadi peristiwa paling menarik di dunia ini.
Jika ada yang mengatakan bahwa tindakan alkemis berambut putih itu penuh dengan keindahan, maka transformasi ramuan obat Li Qiye adalah sebuah karya seni tertinggi. Keahlian pribadi sang alkemis membuat orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang alkemis legendaris yang luar biasa, sementara Li Qiye memamerkan ramuan obatnya untuk memberitahu orang-orang bahwa esensi yang baru dimurnikan ini tidak ada bandingannya. Saat ramuannya terus berubah, awan mulai berkumpul di langit. Setelah lapisan awan cukup tebal, pusaran muncul di atas Li Qiye dan mengeluarkan suara yang semakin keras. Peringatan perang akan datang. Seseorang berseru ketakutan, menyaksikan dua peringatan kekalahan dalam waktu singkat itu. Duel ini benar-benar spektakuler. Orang-orang menahan napas menyaksikan serangan peringatan kerusakan. Mereka ingin melihat apakah Li Qiye dapat bertahan dari peringatan tersebut atau tidak. Jika dia bisa, maka pengobatan kaisar lainnya akan segera muncul. Memancarkan dahsyat dari pusaran seolah Grand Dao sedang menari. Rune di akhirinya telah berhasil terbentuk di dalamnya. Melemparkan keras. Lainnya, rune ditandai ini datang dengan momentum yang ganas seolah-olah dewa sendiri yang mengirimkan peringatan ini. Rune itu sepertinya merupakan puncak dari kehendak surga. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Li Qiye akan melakukan pertempuran sengit dengan peringatan kehancuran, Myriad Heavenly Cauldron tiba-tiba membuka mulut dan segera memicu peringatan kehancuran seperti predator yang memangsa-mangsanya. Setelah dimakan oleh kuali, suara peringatan kehancuran berhenti, seperti seekor lembu tanah liat yang hayut ke laut. Ledakan. Peringatan kedua diturunkan. Brengsek. Namun, sebelum orang bisa bereaksi terhadap kehadirannya, peringatan kedua ini juga diabaikan oleh kuali. Melahap. Adegan ini membuat semua orang berdiri di sana dengan konyol. Semua orang tahu bahwa kuali di bawah kendali seorang alkemis dapat menghentikan kematian dan melawan api surga. Namun, belum ada yang pernah mendengar tentang kuali yang memerlukan peringatan kekalahan sebelumnya. Pada saat ini, orang-orang sepertinya sudah lupa bahwa ini adalah peringatan kehancuran kedua karena semua orang masih terkejut dengan pemandangan kuali yang memperingati peringatan pertama. Sial, meski kamu lapar, kamu tidak boleh berpikir seperti ini. Tinggalkan beberapa untukku. Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk setelah melihat kuali tersebut memerlukan dua peringatan secara instan. Ledakan. Peringatan pengumuman ketiga diturunkan. Li Qiye memilih lebih maju dari kuali kali ini. Dia meraihnya dan terbang ke langit. Dengan suara gemuruh yang keras, istana takdir utama Li Qiye muncul dan terbuka. Pilar kehidupannya terbang, menjulang tinggi hingga ke cakrawala seolah menopang seluruh dunia ini. Ledakan. Peringatan ketiga ini ditangkap oleh tiang kehidupan. Sebuah rune kuno misterius muncul dengan ritme yang aneh. Rune itu mengirimkan rantai ilahi yang melingkari peringatan penyakit dan menariknya kembali ke pilar. Rune yang tak terhitung jumlahnya kemudian langsung membanjiri peringatan itu. Kerumunan orang tercengang ketika rahang mereka jatuh ke tanah. Sebuah kuali yang memicu peringatan inflamasi sudah cukup mengejutkan. Namun Li Qiye kini menggunakan pilar kehidupannya untuk menangkap peringatan itu secara langsung. Yang lebih aneh lagi adalah proses mengurangi peringatan tersebut melahirkan ilusi tiada taraf yang menggambarkan peringatan tersebut sebagai mangsa belaka sedangkan pilarnya adalah gua laba-laba. Rantai ilahi pilar itu adalah jaring yang menangkap peringatan itu dan menyeretnya jauh ke dalam gua. Pemandangan menggelikan ini masih sulit dipercaya meski semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu menguji batas logika. Ledakan. Peringatan keempat turun. Namun, hasilnya sama saja. Rantai ilahi dari pilar kehidupan langsung mengunci peringatan ini dan menundanya ke dalam lagi. Akhirnya, peringatan ini ditelan oleh Li Qiye. Awan menyebar, menandakan berakhirnya penutupan. Kumpulan obat panjang umur ini akhirnya selesai. Sementara itu, Li Qiye sepertinya masih belum puas meski telah menelan dua peringatan kehancuran. Pilar kehidupannya seolah berubah, memberikan perasaan yang semakin misterius dan mendalam. Ada sedikit petunjuk tentang Dao yang ditentukan dalam rune pilar. Penonton tidak bisa tenang. Setelah sekian lama, seseorang kembali sadar dan menyadari bahwa ada 4 peringatan total, jadi mereka berseru, ini adalah 4 peringatan kerajaan. Pada saat ini, Li Qiye telah menarik kembali kualinya dan menyerahkan sebuah kotak berisi obat tersebut kepada Ming Yexue. Mereka yang menilai obatnya langsung terkejut. Obat ini sudah berbentuk, tapi bentuknya agak aneh.
Itu tampak seperti kotoran berwarna kuning. Siapapun akan merasa jijik dengan penampilannya. Apa? Ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa terjadi bentuk ini setelah memicu 4 peringatan kekaisaran? Banyak dari mereka yang kehilangan kata-kata setelah melihat bentuknya. Mereka mengira obatnya pasti akan terbentuk setelah memicu 4 peringatan. Dalam pikiran mereka, obat ini setidaknya harus berupa naga emas, burung phoenix ilahi, atau setidaknya harimau putih. Namun, obat yang diberikan Li Qiye sepertinya hanya seonggok kotoran. Tidak ada yang bisa menerima ini dengan mudah karena terlalu tidak masuk akal. Berbeda dengan yang lain, pengetahuan Ming Yexue cukup luas. Dia terkejut berseru setelah memeriksa obat Li Qiye, obat berubah menjadi buah panjang umur. Alkemis terkenal lainnya juga dengan cepat berkumpul. Setelah diperiksa dengan cermat, mereka mengangguk, benar, ini memang obat berupa buah panjang umur. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Buah panjang umur. Para pembudidaya muda mungkin tidak menyadarinya, tetapi para leluhur langsung gemetar kegirangan setelah mendengar ini. Obat berbentuk buah ini sungguh tak terduga. Kemampuannya dalam menurunkan resistensi harus jauh lebih kuat dari obat berbentuk Heavenly Hound. Dengan baik, berapa lama umur yang bisa diperoleh seseorang dengan meminum obat umur panjang ini? Beberapa leluhur dengan latar belakang menakutkan bertanya dengan penuh semangat pada saat yang bersamaan. Setelah menyelesaikan pemeriksaan mereka, salah satu alkemis akhirnya keluar. Menyadari bahwa ujian telah selesai, seorang leluhur kembali menanyakan permasalahannya, jadi, apakah obat ini benar-benar menakjubkan? Alkemis ini berdeham dan berbicara, setelah pemeriksaan kami dapat mengatakan bahwa obat umur panjang ini cocok untuk Dewa Raja. Bahkan seorang God King pun akan mendapatkan hasil yang baik setelah meminumnya. Namun, jika Kaisar Abadi mengkonsumsinya, efeknya akan minimal. Menyebabkan 4 peringatan kekaisaran sudah lebih dari cukup untuk membuat obat dianggap pada tingkat terbaik. Legenda menyatakan bahwa ketika peringatan berbunyi 6 kali, bahkan Kaisar Abadi pun dapat menggunakan obat yang dihasilkan. Penonton terharu setelah mendengar hasil ini. Obat untuk Dewa Raja yang juga efektif untuk para God King berarti obat ini memiliki kualitas terbaik. Sang alkemis menjelaskan, ini adalah buah panjang umur alkimia. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi perkiraan konservatif kami adalah bahwa Dewa Raja akan mampu memperoleh umur 600 hingga 700 tahun. Untuk God King normal, usianya harus 300 hingga 400 tahun. Tentu saja, ini adalah perkiraan konservatif karena jenis obat umur panjang ini terlalu langka. Apa, lebih dari 500 tahun? Obat kaisar bisa memperpanjang umurnya selama ini. Seorang alkemis biasa merasa ini konyol dan mengutip evaluasi ini. Sang alkemis merenung sejenak sebelum menjawab, umumnya, obat-obatan kaisar biasa tidak dapat menembus ambang batas 500 tahun. Namun, untuk obat-obatan dengan 3 peringatan atau lebih, kemungkinan besar akan melewati ambang batas tersebut. Lebih tepatnya, kumpulan ini tidak lagi berada dalam batasan obat-obatan kaisar. Itu berada di antara tingkat kaisar dan surgawi. Jika seorang God King dapat memperoleh kehidupan lebih dari 500 tahun setelah menggunakannya, maka itu akan dianggap sebagai obat surgawi. Bab novel baru diterbitkan pada. Sang alkemis berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, efek kumpulan ini melebihi tingkat kaisar, jadi kami menempatkannya di antara kaisar dan obat-obatan surgawi. Obat surgawi. Seorang alkemis tua tercengang dan harus berkata, bukankah orang mengatakan bahwa hanya kaisar alkimia yang mampu mengirimkan obat surgawi? Ada alasan di balik namanya, itu berarti ini adalah hadiah dari surga. Jenis obat ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, pengobatan surgawi, pengobatan segudang, dan pengobatan era. Tipe ketiga ini berada pada levelnya masing-masing dan hanya bisa disempurnakan oleh kaisar alkimia. Seperti yang dikatakan sang alkemis, bahkan obat-obatan tingkat kaisar tidak akan mampu meningkatkan umur seseorang lebih dari 500 tahun. Jika seorang God King bisa berumur 500 tahun, maka obatnya akan disebut obat surgawi. Itulah sebabnya kami menempatkannya di antara tingkat kaisar dan surgawi. Sang alkemis berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kemampuannya mengurangi resistensi? Seorang leluhur yang tidak sabar berkata, saya sudah menggunakan obat umur panjang 2 kali. Berapa tahun yang akan diberikan obat khusus ini kepada saya?
Bersambung.